Adegan pertama dari seri ini menunjukkan sebuah desa acak setelah dihancurkan oleh pasukan Visus, juga dikenal sebagai monster gelap, kotor, dan menakutkan bersayap dan daging yang menggeliat. Pahlawan yang seharusnya menyelamatkan desa, Varia, tiba di sana agak terlambat karena ia tidak dapat menemukan ada survivor dari serangan itu. Hancur, ia menutup mata dan menyanyikan lagu sebagai tanda penghormatan kepada orang-orang desa yang kehilangan nyawanya pada hari itu. Lagunya bergema di seluruh desa yang hancur dengan patung-patung, bangunan setengah roboh, dan benda mati lainnya. Benda-benda bergembira dengan suara lembutnya. Setelah menyanyi sebentar, asistennya, Ellen, berlari ke arahnya untuk melaporkan temuannya. Ternyata tidak ada ahli waris, dan seluruh desa sudah punah. Varia menyerap kesalahannya, menyelesaikan lagu pemakaman, dan meninggalkan desa agar hilang begitu saja dalam sejarah selamanya. Pada adegan berikutnya, desa Uli diserang oleh pasukan Visus yang sama yang mengepung desa pertama. Setelah menyaksikan seluruh desanya dihancurkan oleh monster Visus, Nemo, yang merupakan satu-satunya selamat, menghadapi monster-monster sendirian dan bersiaplah untuk membunuh mereka atau mati mencoba. Pada saat itu, kereta Varia sedang berjalan melintasi padang rumput, mengikuti bayangan desa Uli. Ellen bisa melihat api dari kereta, dan dia memberitahu tuannya tentang hal itu. Alih-alih terjerumus ke dalam keputusasaan, Varia mengubah jalur keretanya dan menuju langsung ke desa Uli. Sementara itu, Nemo terus berjuang untuk menemukan tempat aman untuk bersembunyi, setidaknya sampai bantuan tiba. Dia menyaksikan monster-monster makan kepala seorang wanita hidup-hidup dan menjadikannya monster Visus sebelum itu. Berlari menuju stasiun kereta api untuk bersembunyi di sana. Setibanya di stasiun kereta api setengah runtuh, dia menemukan sebuah koper dan membukanya, berharap menemukan sesuatu yang mungkin membantunya di sana. Sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa sama sekali. Tak lama kemudian, salah satu monster Visus menyerang pria itu dan memanggil teman-temannya untuk datang memeriksa mangsanya yang baru. Nemo kehilangan harapan untuk hidup dan menyerahkan dirinya kepada musuh-musuhnya. Saat itulah, kereta Varia mendekati desa, dan Varia terlihat dengan rok pendeknya menelusuri tempat tersebut. Ketika dia mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan, dia mengambil tombaknya dan melepaskan serangan petirnya pada monster-monster yang mengancam. Untuk membunuh satu-satunya orang yang selamat dari desa, Nemo menyaksikan pahlawan dari Akademi Grand-Seed memanggil semangat pahlawannya, Eunomia, untuk membantunya dalam mengalahkan semua monster besar yang jahat saat dia berubah menjadi bentuk yang berbeda. Varia berhasil menghancurkan semua monster yang mengancam Nemo, dan memiliki cukup waktu untuk memperkenalkan dirinya kepadanya. Ternyata, Nemo adalah siswa baru di Akademi Pahlawan yang disebut Akademi Grand-Seed. Setelah saling bertukar nama, Varia berterima kasih kepada pahlawannya karena telah membantunya menyelamatkan setidaknya satu orang di hari itu. Selanjutnya, dia membawa Nemo bersamanya ke keretanya, dan kemudian menetapkan relnya. Untuk Akademi. Beberapa jam kemudian di kereta, Varia memberikan Nemo segelas kopi hitam, dan Nemo merasakan kopi untuk pertama kalinya. Seperti yang biasa dilakukan oleh laki-laki, dia tidak menyukai rasa kopi hitam yang asli, jadi Varia membantunya menambahkan sedikit gula. Berlanjut, Nemo meminta Varia menceritakan mengapa dia menyelamatkannya saat itu. Varia berpikir sejenak dan mengatakan padanya bahwa dia melakukannya karena merasa perlu melindungi seseorang dari monster-monster mengerikan, dan memastikan dia melakukannya saat menemukannya. Nemo mengomentari betapa buruknya hal-hal jelek itu meninggalkan desanya, tetapi kemudian Varia menceritakan tentang pahlawannya, Eunomia. Mereka yang berjuang bersama rekan-rekannya untuk mengalahkan kegelapan. Dahulu kala, dunia mereka hampir hancur karena kejahatan Nestra. Namun, 7 kesatria bangkit melawan dan berhasil mengalahkannya, sehingga memulihkan perdamaian dunia. Sebelum mereka meninggalkan dunia, mereka semua bersatu untuk mendirikan Akademi Grand-Seed, sekolah yang melindungi dunia dan didanai oleh sumbangan dari seluruh dunia. Varia menjelaskan bahwa pahlawan-pahlawan lahir di sekolah itu, dan di antara para pahlawan, 7 kesatria dipilih setiap generasi untuk mewarisi kekuatan pahlawan-pahlawan yang telah meninggal. Supaya warisan mereka dapat terus hidup. Saat mereka sedang berdiskusi, monster Visus lain terbentuk di desa Uli. Sementara itu, Varia memberikan selamat kepada Nemo yang menjadi siswa terbaru di sekolah. Beberapa saat kemudian,
monster fisis yang terbentuk sebelumnya berlari ke arah kereta api dan membuatnya tergelincir. Varia berusaha melindungi Nemo, namun ia terluka parah dalam proses tersebut. Ketika monster fisis muncul kembali, Varia mengambil inisiatif untuk menyerang monster itu dan membelahnya menjadi potongan-potongan. Namun, terjadi kejadian aneh, dan monster tersebut meregenerasi bagian tubuh yang terkoyak dan menyerang Nemo. Varia sangat takut dengan apa yang mungkin terjadi pada murid tersebut, jadi dia terus bertarung melawan monster itu, sampai monster itu sedikit melemah. Dia memeriksa kondisi Nemo dan menemukan bahwa Nemo terengah-engah dan lemah. Kemudian, dia melindungi mereka dalam sebuah kubah cahaya dan memberi Nemo waktu untuk mengangkat Ellen dan melarikan diri selagi dia masih punya kesempatan. Untungnya, Nemo bukanlah pengecut, jadi dia tidak siap untuk memilih jalan mudah. Tepat pada saat itu, dengan keberuntungan semata, Nemo mendapat hadiah sebuah grima ungu yang dia buka untuk melihat isinya. Cahaya putih terang meliputi Nemo dan membawanya ke dimensi lain. Di sana, ia bertemu dengan Ratu Nasib, yang menyebut dirinya sebagai penjaga taman. Dia meminta Nemo untuk memberitahunya apa yang diinginkannya dalam hidup, dan Nemo mengatakan padanya bahwa ia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi Varia. Ketika ditanya apa yang bersedia ia berikan sebagai imbalannya, Nemo menawarkan hidupnya sebagai gantinya, dan penjaga mengakui pengorbanannya. Dengan ini, ia mengirimkan semangat pahlawan kepadanya dan memerintahkannya untuk membimbing Nemo dalam pertarungannya melawan monster. Nemo kembali ke medan perang tepat waktu untuk melindungi Varia dari sedangkan mobil kereta terbang. Kemudian, dia membiarkan pahlawannya mengambil alih tubuhnya sementara Varia melihatnya bersinar. Nemo melakukan rencananya dengan keterampilan yang tajam dan gerakan yang tepat, dan berhasil menggunakan tombak Varia dan pisau rantainya untuk menghentikan monster tersebut. Kemudian, dia bekerja sama dengan Varia, yang menyuruhnya untuk menyelaraskan dirinya dengan pahlawannya untuk mengakhiri monster tersebut. Sebelum pertarungan terakhir mereka, Nemo bersatu dengan pahlawannya dan mengayunkan senjatanya sesuai dengan keinginan hatinya. Ketika dia siap, dia mengkoordinasikan serangannya dengan Varia dan mengakhiri monster sebelum matahari terbit. Setelah berhasil menjatuhkan monster, Varia berterima kasih kepada Nemo karena menyelamatkannya dan memberinya sambutan resmi di Akademi Grand Seed. Setelah melakukan perjalanan selama 6 jam yang panjang, Nemo akhirnya tiba di Akademi Grand Seed yang terkenal, di mana kehidupannya sebagai anggota Seven Knights dimulai. Pada hari pertamanya di sekolah, Nemo berjalan bersama Varia yang cantik dan populer, yang sangat senang akhirnya memiliki anggota baru di tim mereka. Sementara Ellen pergi untuk menandatangani beberapa dokumen hukuman atas perusakan kereta, Varia memberikan pelajaran kepada Nemo tentang bertanggung jawab dan menghargai kehidupan manusia di atas segala hal lainnya. Pada saat itu, sosok berotot dari grup Seven Knights, Jusurugi, bergegas masuk ke area sekolah sambil menarik kereta dengan naga Visus beku dari daerah Midland. Nemo bertanya kepada Ju tentang kekuatannya, dan Varia menjelaskan bahwa Ju adalah pewaris dari pahlawan, Spike, dan kekuatan super dari Ju adalah bertema es. Ju bangga atas kekuatannya sebagai yang terkuat dari Seven Knights, namun kemudian Nemo mengajukan beberapa pertanyaan aneh tentang monster yang dibawanya. Ju mengatakan kepadanya untuk tidak merasa kasihan pada monster seperti itu karena mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu mereka untuk membunuh dan mengubah ribuan orang menjadi salah satu dari mereka. Baik, dengan itu, dia bergegas ke Institut Penelitian dan meninggalkan Nemo bersama pemandu wisatanya, Varia. Nemo sedikit terpesona melihat seberapa kuat seorang ksatria seperti itu dalam menarik naga besar seperti itu. Bagaimanapun, Varia membawa Nemo ke kantor 7 pahlawan. Sebelum kedatangan mereka, 4 dari para pahlawan, Gareth, si pria bertelinga elf yang mencurigakan, Shirley si wanita anggun yang tegang, Ju si pemarah, dan Galden pria tampan bertelinga anjing, semuanya tiba di sana untuk menyaksikan pertemuan darurat yang dipanggil oleh pemimpin mereka, Varia, yang juga ternyata merupakan presiden dari mahasiswa. Dewan Serikat, mereka melontarkan beberapa kata-kata merendahkan terhadap presiden mereka karena diminta untuk datang ke sebuah pertemuan yang ia datangi terlambat. Beberapa saat kemudian, Varia muncul dengan Nemo dan asistennya, Ellen. Dia mengambil alih diskusi dan memperkenalkan Nemo kepada seluruh kelompok, memastikan agar mereka tahu bahwa dia adalah murid baru dan juga anggota terbaru dari Seven Knights. Keempatnya, termasuk Nemo sendiri, sedikit terkejut dengan perkembangan ini,
namun Varia sudah membuat keputusannya dan tidak ada jalan kembali. Shirley keberatan dengan pernyataannya dan merayunya Varia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membawa Nemo ke dalam kelompok tanpa melalui saluran yang sesuai, tetapi lagi-lagi, Varia sudah membuat keputusan. Ju membuat lelucon konyol tentang membangun otot dan sebagainya, tetapi kemudian Varia menceritakan kontrak yang dibuat Nemo dengan pahlawannya saat pertama kali bertempur, yang membuat semua orang terkejut. Gareth meminta Nemo menceritakan bagaimana dia berbicara dengan pahlawannya, tetapi Nemo mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya ia belum benar-benar mengerti pahlawannya. Gareth menjadi sangat curiga terhadap pria itu dan bertanya kepadanya beberapa pertanyaan sampai Varia ikut campur. Dia memberitahukan kepada Gareth untuk berhenti bertanya pertanyaan tanpa henti dan juga memberitahunya bahwa pahlawan, Nyonya Eunomia, mendukung Nemo sebagai pahlawan yang sah, sehingga dia akan mempercayainya. Dengan itu, dia menyimpulkan pertemuan dan meminta Ju untuk menunjukkan Nemo sekitar. Ju menggerutu sedikit, tetapi kemudian Varia memuaskan egonya dengan berbohong tentang kepribadiannya, hanya agar dia bisa membawa Nemo bersamanya. Saat menunjukkan sekitarnya, Ju mengeluh tentang terjebak dengan Nemo, yang membuat Nemo sendiri merendahkan dirinya. Ju mengajarkannya cara menghormati dirinya sendiri sebagai pahlawan dan bahkan menunjukkan beberapa patung yang dibuat untuk menghormati para pahlawan sejati dari zaman dahulu. Dia terus berdiskusi dengan Nemo, tetapi akhirnya sangat marah sehingga ia mengangkat bocah malang itu hampir saja memukulnya. Untungnya, pustakawan akademi, Sophia, datang untuk menghentikan hal itu terjadi di bawah pengamatannya. Dia memperkenalkan diri kepada orang baru itu, Nemo, dan mengabaikan pemain berotot, yang tampaknya terlalu menghormati dirinya. Sophia menceritakan sedikit tentang pahlawan-pahlawan masa lalu kepada Nemo, memberitahunya bahwa kebanyakan dari 7 pahlawan menemukan kekuatan mereka di bangunan tersebut. Namun, sesekali, takdir membimbing orang lain untuk menjadi pahlawan dengan sendirinya. Nemo mencoba untuk mencerna kata-katanya, tapi kemudian dia diam dan membiarkannya menenangkan Ju agar mereka bisa berbaur dengan baik. Ju terlalu bersemangat setelah melihat Sophia pada hari itu. Pertemuan mereka meningkatkan semangatnya, dan dia menyelesaikan tur bersama Nemo kemudian malam itu. Nemo berterima kasih padanya atas bantuan dan menuju ke asramanya, di mana dia menemukan Varia menunggunya. Malam itu selama berlari latihan, pahlawan Ju, Spike, muncul dan meminta agar dipastikan Joyu tidak menyimpan dendam terhadap Nemo. Ju memberitahunya untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu, karena dia hanya mencoba menguatkan diri, itu saja. Sementara itu, Nemo mengetahui bahwa dia akan tinggal di sebuah gedung asrama besar bersama Varia dan asisten perempuannya, tanpa orang lain. Saat makan malam, Nemo mencoba mencari tahu mengapa dia diperlakukan berbeda dari yang lain, dan Varia memberitahunya bahwa dia istimewa dan seharusnya merasa demikian. Selain itu, ini adalah hari pertamanya di sekolah, jadi wajar jika dia tidak langsung bisa bersinergi. Nemo mengerti argumennya dan pergi tidur. Keesokan harinya, Nemo menanggung kelas sejarah yang panjang dan pergi ke lorong setelah kelas berakhir. Di sana, dia bertemu dengan Gareth, orang aneh yang memintanya untuk membantu. Antarkan sebotol ramuan biru ke Institut Riset Alkimia. Nemo dengan polos mengambil sebotol ramuan dan membawanya ke institut. Yang tak mereka ketahui adalah naga yang Ju bekukan ternyata sudah mulai mencair. Setelah sampai di gedung riset, Nemo menemukan Ju yang kembali meremehkan dia. Tiba-tiba, ada suara dentuman yang mengagetkan dan mereka semua keluar untuk menemukan naga milik Ju yang hidup dan siap menciptakan kekacauan. Ju langsung beraksi dan memanggil pewarisnya untuk membantu membekukan naga itu lagi. Dia melindungi Sophia dan para muridnya, dan meminta Nemo untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Saat dia merawat naga, ketika mereka berada di tempat yang aman, Ju menyerang naga dan melukai kepalanya. Untuk kejutannya, naga tumbuh lagi satu kepala dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Naga itu meludahkan api biru dari mulutnya dan membuat Ju menggunakan kekuatan medan salju untuk melukainya lagi. Nemo muncul beberapa saat kemudian untuk membantu dan meminta Ju memberitahunya apa yang harus dilakukan. Ju mencoba mendorongnya pergi, tetapi Nemo tidak ada di sana untuk bersantai sama sekali. Dia segera mengaktifkan kemampuan pahlawannya dan membatasi monster itu untuk memberi Ju cukup waktu untuk membekukan luka. Ju dengan enggan bergegas masuk dan membekukan naga keji dengan semua kekuatannya.
Nemo bertahan sekuat tenaga untuk memastikan ia membantu Ju menyelesaikan naga kali ini dengan benar. Untungnya, Ju mampu mengekspos inti monster, yang membantu monster tersebut meregenerasi bagian tubuhnya. Ju menghancurkan inti, menyelamatkan seluruh desa, dan menjadi teman dengan Nemo. Dia menceritakan sejarah hidupnya dengan Nemo dan meminta Nemo tetap bersamanya sehingga mereka bisa menjadi duo yang tangguh. Sophia, yang sedang menyaksikan mereka berkelahi dari kamarnya, akhirnya menyadari seberapa kuatnya Nemo dan berharap dia datang untuk menyelamatkan mereka. Faria menerima laporan pertempuran dari Shirley pada sore itu dan membahas kekuatan Nemo dengannya. Ternyata, dia takut dengan kekuatannya dan ingin menjaga kekuatan tersebut agar tetap rahasia dengan menempatkannya di dewan dan mengawasinya dengan sangat ketat agar ia tidak kehilangan kendali. Pada pertemuan berikutnya, Nemo dan anggota lain dari Seven Knights membahas perkembangan terkini terkait serangan Pegasus di sekitar wilayah mereka. Gareth memberikan presentasi kepada mereka untuk menunjukkan seberapa luasnya penyebaran monster Pegasus sampai saat ini dan memberitahu mereka bahwa mereka harus terus bekerja sama jika mereka harus memiliki harapan untuk mengalahkan monster Pegasus yang semakin meningkat. Selain itu, Faria memberitahu mereka bahwa mereka baru saja menerima dana dari negara-negara lain di seluruh dunia dan bisa melaksanakan operasi mereka dengan mudah untuk melindungi dunia sebagai imbalan. Kemudian, ia menyuruh mereka pulang untuk hari itu dan memberi mereka hadiah dengan memasak kroket spesialnya. Meskipun yang lain merasa takut untuk memakan makanan Faria, Nemo menemukan makanan Faria sangat lezat, karena ini pertama kalinya ia mencoba kroket. Tak lama kemudian, Faria membawa mereka batch lainnya dan mendorong mereka untuk menikmati hidangan mereka agar bisa menikmati kroket itu. Sementara kroket-kroket itu masih panas. Setelah makan, Nemo keluar dari asrama bersama para anak laki-laki, Gareth, Joe, dan Gildan, yang sangat terkejut melihatnya makan banyak kroket dalam sekali duduk. Mereka sedikit menggoda Nemo dan kemudian memberikan pujian serta pujian karena telah membantu Joe mengalahkan naga pada hari sebelumnya. Joe terlalu bersemangat seperti biasa dan mengucapkan sesuatu yang kurang sopan kepada Gilda, mengenai Gilda mengencangkan ikat pinggangnya agar Nemo tidak menyalipnya. Pertemuan mereka berakhir dengan baik dan Nemo melanjutkan sendiri untuk menatap langit malam. Savica menemukannya semua, sendirian di luar dan berhenti sejenak untuk menyapa dia. Dia memberitahunya untuk tidak merasa sedih tentang kekuatannya dan malah merangkulnya dan membuat semua orang bangga padanya. Nemo memikirkan kata-katanya dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Selanjutnya, Gildan dan Joe terlihat berjalan bersama ketika Joe berhenti dan mengucapkan selamat tinggal kepada temannya agar dia bisa melanjutkan latihan malamnya untuk tetap bugar. Gildan merasa sedikit tertinggal dan memikirkan untuk melakukan beberapa pekerjaan ekstra di hutan agar dia bisa mengejar ketertinggalan dari yang lain. Joe menyadari bahwa temannya sedang kesal tentang apa yang dia katakan ketika dia membandingkan Gildan dengan Nemo. Dan dia memberitahu Gildan untuk tidak terlalu berpikir tentang itu. Gildan tersenyum palsu dan membodohi Joe sehingga dia mengira Gildan baik-baik saja. Untungnya, si dungu langsung percaya dan kembali ke kamarnya di asrama. Sesaat kemudian, Gildan mempersiapkan kesehatan mentalnya untuk memulai latihannya dan bergegas ke tempat rahasianya. Pada adegan berikutnya, Nemo terjebak dalam mimpi dan menemukan dirinya berada di ruang perpustakaan yang terbakar. Dia melihat sekeliling untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan menemukan pahlawannya memanggilnya tepat di depannya. Nemo bangun dan menyadari bahwa dia hanya bermimpi. Namun, Faria ketuk pintu kamarnya dan mengajaknya untuk berpakaian cepat karena mereka telah dipanggil untuk bertindak. Nemo melakukan hal yang sama dan bergabung dengan mereka di balon udara yang lepas landas menuju misi berikutnya. Di perjalanan mereka, Faria menjelaskan sifat misi mereka kepadanya, memberitahunya bahwa mereka telah dipanggil dalam ekspedisi Akademi Imperial. Nemo terlihat bingung dan meminta penjelasan lebih lanjut. Ellen menjelaskan lebih lanjut bahwa misi semacam itu memungkinkan mereka untuk dipekerjakan sebagai pejuang lepas untuk membantu melemahkan negara-negara menghadapi Visus yang terlalu kuat bagi militer mereka. Nemo mengerti intinya dan siap untuk pertarungan di depan. Sementara itu, penduduk desa menderita serangan Visus dan bahkan berhasil menghancurkan harta terbesar mereka, jam pasir perak, oleh monster-monster itu. Kapten militer mereka sangat kecewa melihat betapa tidak berdayanya mereka melawan monster-monster Visus. Saat mereka hampir kehilangan harapan,
7 kesatria muncul dan melindungi semua orang di desa dengan melawan monster-monster sekuat kemampuan mereka. Kapten militer desa sedikit terkejut melihat seberapa kuatnya 7 kesatria saat mereka menghancurkan setiap monster vicious yang mereka temui. Mereka bukan hanya omong kosong belaka dan dapat menyelamatkan dunia jika mereka sungguh-sungguh melakukannya. Ketika pahlawan lain bertarung dan mengalahkan monster-monster, Gildan kehabisan sihir di tengah pertarungan, namun kemudian memutuskan untuk melawan monster vicious terakhir. Sayangnya, ia terjebak di cengkeraman monster tersebut, namun kemudian Ju datang untuk membantu menyelamatkannya dari monster tersebut. Kemudian, dia berkoordinasi dalam serangan dengan Nemo untuk mengalahkan monster vicious yang hampir membunuhnya. Varia menggunakan petirnya untuk menjatuhkan sisa monster dan mengakhiri pertempuran dengan sukses. Setelah kembali ke akademi, Gildan pergi untuk diobati di ruang perawatan oleh perawat di sana yang melihatnya cemas. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada pemuda yang lucu itu, namun Gildan malu dan kembali ke latihannya. Kemudian malam itu, Gildan terlihat memotong pohon dengan pedangnya di tempat rahasia di hutan. Pahlawannya, bagaimanapun, merasa ada yang sangat salah dengan pewarisnya namun tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Ju menemukan Nemo di balkon dan memberikannya apel sebagai ucapan terima kasih atas sebelumnya. Kemudian, dia melanjutkan untuk berbicara tentang Gildan dan beban tanggung jawab yang besar. Si anak kecil sering harus bersabar. Dia adalah pangeran sebuah negara dan memiliki banyak mata yang memperhatikannya dari mana-mana, jadi wajar baginya merasa perlu bekerja sangat keras. Ju juga menyesal telah bersikap kasar dan memberitahu Gildan bahwa dia adalah beban sebelumnya. Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa Gildan sudah melampaui batasnya dalam sihir dan perlahan-lahan dirasuki oleh roh jahat di hutan. Meskipun begitu, Ju terus menceritakan kepada Nemo tentang temannya dan berharap Gildan akan memahami bahwa tidak perlu mencoba bunuh diri dalam setiap pertarungan. Beberapa detik kemudian, mereka merasakan getaran di tanah dan segera turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara itu, Varia melaporkan tentang kejadian misi mereka sebelumnya dan mendengarkan atasannya mengeluh tentang kebiasaan aneh Pak Esas untuk menghancurkan jam pasir dimanapun mereka menyerang. Pada akhirnya, ia memerintahkan Varia untuk memperhatikan baik-baik anak laki-laki, Nemo, dan memastikan bahwa ia tidak kehilangan kendali atas kekuatannya. Varia mengakhiri pertemuan dan keluar dari ruangan bersama asistennya, Ellen. Ellen mengeluh tentang tidurnya yang kurang baik dan meminta Varia untuk mencoba beristirahat lebih banyak selagi bisa. Saat itu, Shirley muncul dengan panik untuk memberitahunya tentang masalah Gildan. Pada saat yang sama, Gareth, Nemo, dan Joe semua berkumpul di sekitar monster yang telah menjadi Gildan untuk mencoba menyelamatkannya. Awalnya, Nemo tidak mengerti bagaimana Gildan bisa berubah menjadi jahat, tetapi kemudian Gareth memberitahunya bahwa itu hanya terjadi ketika mereka mencoba menyalurkan terlalu banyak energi untuk mengaktifkan kekuatan pahlawan mereka. Sekarang, karena Gildan tak terkendali, mereka harus membawanya kembali ke perintah dengan cara apapun. Ju memilih untuk mengakhiri kehidupan temannya, tetapi kemudian Nemo memberikan beberapa nasihat kepada Ju dan Gareth, memberitahu mereka. Hidup Gildan sama pentingnya dengan hidup mereka dan mereka semua seharusnya bekerja untuk menyelamatkannya dan tidak membunuhnya. Sementara itu semua terjadi, Gildan menemukan kesadarannya di dimensi lain. Kali ini, ia menyaksikan dirinya diucapkan selamat karena diterima di akademi. Gildan menghadapi kegelapannya dan menerima disebut pengecut karena mencoba melarikan diri. Kembali ke kehidupan nyata, Ju, Nemo, dan Gareth bekerja sama untuk membekukan Gildan di tempatnya agar mereka bisa menariknya keluar dari diri monster dan menyelamatkannya. Gildan berhasil berbicara dan memohon kepada semua orang untuk mengakhiri dirinya sekarang sebelum ia menjadi ancaman nyata bagi sekolah. Namun, pahlawannya ada di sana untuknya dalam dimensi lain, memberinya cukup keberanian untuk melawan dan diselamatkan. Dia memerintahkan teman-temannya untuk siap menariknya keluar ketika dia memberikan perintah. Ju dan yang lainnya memastikan untuk membekukan monster itu seluruhnya saat Nemo menarik Gildan keluar dari monster itu dengan segala kekuatannya. Ketika mereka selesai, Gildan berterima kasih kepada Nemo karena telah menyelamatkannya ketika dia menyerah pada dirinya sendiri. Ju juga datang dan meminta maaf karena telah bersikap kasar padanya sebelumnya. Gildan akhirnya memaafkan temannya yang bodoh itu dan kembali bersahabat dengannya. Pagi berikutnya, Varia membersihkan Nemo yang masih tertidur.
Nemo segera bangun dan membuat Varia tergelincir dan jatuh di atasnya di tempat tidur. Bersama-sama, kedua orang itu saling menatap dengan bibir mereka begitu dekat satu sama lain. Varia merasa sangat malu karena menatap seorang anak laki-laki langsung ke mata seperti itu dan hampir menciumnya. Namun, dia kembali ke akal sehatnya dan membantu Nemo bangun. Setelah segar kembali, dia meminta maaf karena bertindak sangat aneh padanya sebelumnya dan memberitahunya bahwa dia sudah berada di tempat tidur sepanjang hari. Bahkan Gildan, yang tampaknya lebih terluka, sudah bangun sebelumnya. Varia memberitahunya. Gildan merasa kesakitan kemudian dimarahi karena mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus memberikan pengajaran tentang cara yang benar untuk menyelamatkan orang sehingga dia tidak akan mengalami pengalaman mendekati kematian setiap kali bertarung. Nemo bosan dengan ceramahnya dan duduk di ranjangnya. Varia menidurkannya kembali di tempat tidur dan berjanji untuk menjaganya sampai dia pulih sepenuhnya dari kehilangan keajaiban dalam pertarungan untuk menyelamatkan Gildan. Di sisi lain bangunan, Gildan duduk di tempat tidurnya, memberitahu orang-orangnya, Jude dan Gareth, untuk berhenti mengawasinya. Sementara Nemo mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden secara gratis. Gareth serius dan bertanya apakah benar dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya sebelum dia terposesi. Gildan mengatakan kepadanya bahwa dia juga tidak mengerti apa yang terjadi, tapi syukurlah sekarang dia baik-baik saja karena itu yang penting. Namun, Gareth belum selesai karena dia mulai mencurigai bahwa ada orang lain yang terlibat dalam posesi Gildan. Jika ada yang terlibat, orang itu pasti berada di dalam akademi untuk melakukan kejahatan aneh dengan mudah. Gareth tidak yakin apakah orang itu adalah Nemo atau bukan, tapi dia berencana untuk mencari tahu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka mendengar Presiden. Anggota Dewan Siswa yang berteriak dari kamarnya lagi setelah membakar potongannya bubur. Nemo memeriksanya dan menasihatinya untuk menurunkan suhu agar dia bisa menyimpan sedikit bubur bagi mereka. Namun, Varia tidak dapat melakukannya tepat waktu. Sebaliknya, dia mematikan api dan membuat beberapa kroket untuk dimakan Nemo. Dia meminta maaf karena dia bego, tapi Nemo sepertinya cukup senang memakan kroket setiap hari. Varia berhasil membuat senyum di wajahnya, dan beberapa saat kemudian, kucingnya berkeliaran ke kamar Nemo dari kamarnya. Nemo memperhatikan ekspresi itu di wajahnya dan bertanya padanya apakah kucing itu miliknya. Varia memberitahunya bahwa kucing itu miliknya lalu mendorongnya untuk mencoba menyentuh kucing. Nemo mencoba menyentuh kucing, tetapi kucing tidak mau disentuh oleh orang seperti Nemo. Sebagai gantinya, kucing itu lari menjauh seperti kucing lucu yang seharusnya. Selama beberapa jam ke depan, Varia memastikan untuk membantu Nemo dengan pekerjaannya, seperti mandi, dan memastikan tidak membuatnya ketakutan hingga mati di kamar mandi. Setelah melakukan semua itu, Varia istirahat sebentar di kasur Nemo dan hampir tertidur. Namun, asistennya, Ellen, muncul dengan lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan dan memanggil perhatiannya. Setelah mendengar tuannya mengeluh tentang jumlah pekerjaan yang berlebihan yang ia terima akhir-akhir ini, Ellen menyarankan Varia untuk menyerahkan sebagian pekerjaan tertulisnya untuk dikerjakan olehnya. Sayangnya, Varia merupakan tipe orang yang suka melakukan sendiri dan lebih memilih melakukannya sendiri untuk menghindari kesalahan. Dia meninggalkan Nemo bersama Ellen dan kembali ke kantornya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ellen menuangkan secangkir teh untuk Nemo dan memberitahunya untuk tidak terlalu buruk memikirkan Presiden, karena itu sudah dalam sifatnya untuk berusaha sekuat tenaga membantu orang lain. Ketika Nemo minum tehnya, ia bertanya pada Ellen apakah dia sudah mengenal Varia dalam waktu yang lama. Ellen menceritakan kepadanya tentang kisah asal-usulnya. Sebagai keturunan langsung pahlawan, Eunomia, Varia selalu diajari untuk menjadi ksatria sejak kecil, dan itu menjelaskan mengapa dia begitu kuat saat ini. Dia perlu fokus pada hal-hal yang penting dan memastikan dia melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Nemo merasa takut menjadi beban besar bagi Varia, namun kemudian Ellen mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir seperti itu karena Varia melihatnya sebagai aset yang sangat penting dalam tim mereka. Ketika Nemo bertanya mengapa, Ellen memberitahunya bahwa itu karena dia adalah satu-satunya yang selamat dan satu-satunya orang yang bisa dilindungi Varia pada hari itu. Nanti, Varia, Gildan, Jude, dan Gareth semua datang untuk mendiskusikan dan memeriksa Nemo. Gildan sedikit menggoda Nemo dan hampir membuat Nemo menjatuhkan bom pada hewan peliharaan Varia.
Sementara itu, Gareth menyediakan ramuan khusus untuk mempercepat proses penyembuhan Nemo sehingga dia bisa kembali normal dalam waktu singkat. Ju terus berkata omong kosong di depan Sofica sampai akhirnya dia keluar ruangan untuk mereka semua menikmati waktu bersama. Setelah Sofica pergi, semua orang bersenang-senang dan bermain kartu dengan pangeran. Nemo mengalahkan Gildan 3 kali berturut-turut. Permainan kartu dan mendengarkan mereka berbicara tentang memanggil pahlawan mereka dan berbicara dengan mereka untuk membantu mereka menang di pertandingan berikutnya. Hal ini membuat Nemo sedih karena ia masih belum tahu bagaimana cara memanggil pahlawannya. Ia menceritakan kepada orang-orangnya tentang keterbatasan yang dia anggap ada padanya dan meminta saran mereka. Meskipun yang lain merasa simpati padanya, Gareth menyebut kasusnya sebagai sesuatu yang tidak normal. Ju menyarankan Nemo bertanya kepada Sofica agar dia bisa mendapatkan jawaban yang dia butuhkan dari Sofica. Beberapa saat kemudian, Shirley bergabung dan mengeluh kepada mereka tentang Faria menjelaskan segala sesuatu padanya dan meminta maaf atas nama semua orang. Shirley menerima permintaan maaf tersebut dan memberikannya lebih banyak pekerjaan tulis untuk diisi, mengingatkannya untuk istirahat dan jangan lupa tentang situasi yang serius mereka semua alami. Faria menerima pekerjaan tulis tersebut dan berterima kasih kepada Shirley atas kunjungannya. Shirley segera pergi dan berhenti di suatu tempat untuk memikirkan apa yang dia dengar ketika dia menguping percakapan Nemo dengan yang lain saat dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa bicara tentang pahlawan itu. Shirley agak khawatir dengan rahasia-rahasia Nemo dan mengunjungi Ellen untuk melakukan ritual aneh, yang juga ia sebut rahasia kecilnya. Pada waktu senja, Faria dan Nemo melihat kucing peliharaannya berkeliaran bebas di lorong-lorong, dan Faria sangat takut dengan apa yang mungkin terjadi jika Shirley menemukan kucingnya berkeliaran di sekitar lobi karena hewan peliharaan tidak diizinkan di lobi. Shirley dan Ellen terlihat sedang naik tangga saat mereka melihat sesuatu yang aneh dengan Faria dan Nemo. Untungnya, ia tidak melihat kucing yang bersembunyi di belakangnya dan berhasil menghabiskan seluruh malam mencari kucing nakal mereka. Setelah melacaknya sejenak, mereka berhasil menemukannya di atas menara. Kucing bodoh itu masih berhasil untuk menjebak dirinya sendiri di atas platform yang sudah lemah. Sadar bahwa kucing itu akan jatuh, Nemo melompat dan menangkapnya, lalu melemparkannya ke Faria saat dia jatuh ke kematian. Faria berpikir cepat, dia menangkapnya tepat sebelum dia jatuh ke atap di bawahnya dan memintanya agar menggenggam tangannya agar tidak jatuh. Namun, Nemo tahu bahwa Faria akan jatuh bersamanya jika dia terus menggenggam tangannya untuk waktu yang lama. Dia memintanya melepaskan dirinya sehingga dia bisa jatuh sendirian, namun Faria tetap menggenggam tangannya dan akhirnya jatuh bersamanya. Di tengah jatuhnya, pahlawan Nemo muncul kepadanya dan menyelamatkan keduanya dari jatuh. Faria terbangun di tangan Nemo dan menemukan salah satunya tercekik di atap. Kucing akhirnya mendekati Nemo dan memeluknya seperti kucing yang bijaksana. Selanjutnya, Faria memperhatikan Nemo yang sedang tertidur sambil merasa sangat khawatir tentang Nemo. Pahlawannya, Eunomia, muncul padanya dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu khawatir tentang Nemo. Dia memperingatkannya tentang badai yang akan datang dan berharap dia siap menghadapinya. Keesokan paginya, Nemo terbangun dan langsung menuju perpustakaan untuk berbicara dengan Sophia tentang pahlawannya. Sophia, setelah mendengar semua yang dia katakan, tanyakan kepadanya mengapa dia sangat bersikeras untuk mencari tahu tentang pahlawannya. Nemo mengatakan kepadanya bahwa dia merasa aneh tidak bisa berbicara dengan pahlawannya sekarang, jadi dia pikir dia bisa meminta bantuannya. Sophia membawanya ke bagian perpustakaan untuk memeriksa teks-teks kuno dengan harapan menemukan informasi tentang pahlawannya. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun, tetapi Sophia berjanji akan terus mencari di mana-mana agar segera mendapatkan informasi tentang pahlawannya. Nemo berterima kasih atas bantuan itu dan segera bergegas kembali keluar. Tak lama kemudian, Mina, salah satu anggota komite Dewan Siswa, muncul untuk mengembalikan buku yang dia pinjam tadi dari perpustakaan. Dia bertanya tentang anak laki-laki yang baru saja pergi dan Sophia menceritakan sedikit tentang Nemo. Kemudian, Presiden, Faria, mengunjungi unit rawat darurat untuk mengecek korban vampir terbaru. Dia menemukan Shirley, ketua komite disiplin, dan asistennya Mina berdiri di depan tempat tidur unit rawat darurat saat Ellen menyembuhkan yang lain. Ellen selesai menyembuhkan salah satu yang terluka dan Faria memeriksa bekas gigitan di leher korban.
Setelah diperiksa lebih dekat, dia mengetahui bahwa orang tersebut digigit dan disedot darah oleh seorang vampir. Shirley berjanji untuk segera menangani masalah tersebut dan mencari pelakunya sesegera mungkin. Namun, Mina mencoba menghentikan ketua mereka agar tidak melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Dengan kehadiran Nemo, dia berjanji untuk bergabung dengan mereka dalam rencana mereka dan membantu menemukan vampir yang dimaksud. Varia menyambutnya bergabung dan meminta dia bekerja sama dengan Shirley untuk menemukan pelakunya. Pada adegan berikutnya, Nemo bertemu dengan Mina untuk pertama kalinya dan Mina berterima kasih kepadanya karena bersedia membantu mereka dalam penyelidikan. Nemo mengangguk setuju sambil membawa buku-buku yang diambilnya dari perpustakaan ke tempat Shirley. Ketika mereka menyaring teks untuk mencari informasi, Shirley berterima kasih kepadanya atas bantuan dan kemudian bertanya kepadanya apakah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Nemo bertanya mengapa dia berpikir begitu dan Shirley mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia tidak tampak tahu banyak tentang akademi dan 7 ksatria. Namun, ia membiarkannya pergi dengan mudah dan membuatnya berjanji bahwa apapun yang sedang dia lakukan, dia melakukannya untuk kebaikan bersama. Setelah itu, Nemo pergi ke kantor Claire untuk memeriksa catatan yang dia miliki tentang vampir. Claire memberitahunya beberapa hal tentang vampir dan membuka buku tua untuk memeriksa beberapa teks tentang vampir. Di sana, dia membukanya sedikit dan menemukan apa yang dia cari. Kemudian, dia memberikan buku itu kepada Nemo, memberitahunya tentang kelemahan vampir, yaitu api. Sebelum Nemo meninggalkan kantornya, dia menanyakan apakah Gareth pernah berbicara tentang dirinya dalam percakapannya, tetapi kemudian Nemo mengatakan padanya tidak. Claire marah dan bercerita tentang ketidakpedulian Gareth padanya. Nemo mengabaikannya dan memeriksa pintu masuk untuk menemukan Mina menunggunya di sana. Dia bergabung dengannya dan pulang bersamanya malam itu. Namun, dalam perjalanan pulang, Mina menceritakan kepadanya tentang desas-desus aneh yang telah menyebar di sekolah. Desas-desus tentang Shirley, menjadi vampir yang telah menggigit anak-anak tersebut sejauh ini. Dia menunjukkan aksi tangisan buaya yang seolah-olah tulus dan akhirnya mendapatkan simpati dari Nemo seperti yang diinginkannya. Nemo menawarkan diri untuk melayani dia seperti orang bodoh yang dia adalah, dan Mina meminta dia untuk menemaninya ke pinggiran hutan, hanya agar dia dapat menyelidiki area tertentu di sana. Nemo menemani dia ke pinggiran hutan dan bersembunyi di suatu tempat ketika mereka mendengar suara orang berbicara di kejauhan. Nemo merem-melekkan matanya dan menemukan Shirley sedang menghisap darah dari leher Ellen. Dia berusaha untuk campur tangan, tetapi kemudian sang pahlawannya menghentikannya dari melakukannya. Ketika dia selesai menghisap darah, dia meminta maaf kepada Ellen, yang jatuh cinta padanya, tetapi kemudian Ellen membelai kepalanya, mengatakan kepadanya agar tidak terlalu khawatir tentang kehilangan darah selama dia bisa meregenerasi kembali sel-selnya. Pada saat Shirley mulai merasa nyaman dengan pasangannya, Mina sengaja menginjak sebuah cabang untuk memberi peringatan padanya. Shirley mendengar suara retakan cabang dan melompat secepat mungkin untuk menyerang si perusak. Setelah menyadari bahwa dia telah ditemukan, Shirley melarikan diri. Nemo mengikutinya untuk mencoba mengejarnya. Sementara itu, Shirley mendapat ceramah dari pahlawannya untuk berhenti lari dan hanya menghadapi ketakutannya sehingga dia bisa menjadi penguasa sejati api, mimpi buruknya. Nemo mengejarnya di dalam hutan dan bertanya apakah dia adalah orang di balik serangan terhadap anggota komite. Shirley memberitahunya bahwa bukan dia yang melakukannya, tetapi dia tahu Nemo tidak akan mendengarkannya, jadi dia menyerangnya dalam bentuk pahlawannya. Nemo membela diri dari serangannya dan mendengarkan kisah asal-usulnya. Terlahir dari keluarga vampir tak berbahaya, Shirley selalu dipaksa untuk menanggung ketakutan dan kebencian yang manusia miliki terhadap klan mereka. Bahkan meskipun keluarganya tak berbahaya murni, Shirley masih kehilangan mereka kepada manusia. Sejak kehilangan besar yang dialaminya, dia telah berkeliling dari kota ke kota hanya untuk bertahan hidup. Sekarang setelah dia menemukan ketenangan di sekolah, dia merasa bersalah meninggalkan lagi. Nemo mencoba agar dia tinggal bersama mereka di sekolah, tetapi Shirley juga ragu-ragu. Akhirnya, dia tenang dan memutuskan untuk mengikuti saran Nemo. Dengan demikian, dia pergi ke atap untuk membicarakan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, dia menemukan Ellen di tangan monster fisis dan berharap pada tali Nemo sehingga dia bisa sampai ke gedung tempat Ellen ditahan. Setelah sampai di sana, mereka menemukan Mina. Menunggu mereka tiba, ternyata
Mina juga seorang vampir dan telah menjadi pelaku selama ini. Dia telah bekerja di belakang layar untuk mencoreng citra Shirley dan membuatnya lari dari sekolah. Selain itu, dia juga anggota dari kelompok kultus Visis, yang tujuannya adalah untuk memusnahkan 7 ksatria agar bangsa-bangsa dunia tunduk pada mereka. Shirley bertanya padanya mengapa dia masih ada di sekitar ketika anggota kultus telah dihabisi. Mina memberitahunya bahwa mereka belum dimusnahkan. Sebaliknya, mereka telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama agar mereka bisa melakukan hal tersebut. Rencana mereka dan menciptakan dunia baru bersama mereka sebagai penguasa tunggal. Melanjutkan, ia meminta Shirley untuk bergabung dengannya sebagai sesama vampir dan membantunya menjatuhkan manusia. Namun, Shirley bukanlah pengadu atau pengkhianat. Oleh karena itu, Mina menerima nasibnya dan memutuskan untuk membawa Shirley dengan paksa. Dia berusaha menjatuhkan Nemo agar dia bisa bersama Shirley. Namun, Nemo terus kembali dan membela diri dari serangannya. Ketika saatnya tiba, dia memejamkan matanya dan menonton Shirley tumbuh kembali. Kali ini, Shirley bergabung dalam pertarungan dan menggunakan kelemahan Mina melawan dirinya. Setelah beberapa diskusi, Shirley memutuskan untuk menggunakan kelemahan keduanya untuk melawan Mina. Nemo mendapat pencerahan dari pahlawannya dan akhirnya menemukan rencana untuk mengalahkan Mina. Dia meminta Shirley untuk menahan Mina sementara dia menciptakan serangannya, dan Shirley melakukan hal tersebut. Dengan hanya beberapa menit tersisa, Nemo membuat senjata paling jahat yang pernah ada dan menembakkan sinar kematian yang ia sebut Legis Breaker ke arah pelaku Mina. Mina tidak berdaya saat sinar kematian tersebut membunuhnya secara instan. Esok harinya, Shirley membawa Ellen ke kamarnya untuk merawat lukanya. Sementara itu, dia mengecek kondisi Nemo dan memohon padanya untuk menjaga agar pengungkapan terbaru mereka tetap dirahasiakan dari yang lain. Dia menggigit leher Nemo, mencicipi rasa darahnya yang aneh, lalu meninggalkannya untuk melanjutkan kegiatannya. Beberapa hari kemudian, Gareth terlihat di perpustakaan sedang menyelidiki hantu tertentu di reruntuhan lama perpustakaan yang Mina, si bodoh yang berbalik melawan Shirley, sedang menyelidiki sebelum dia ditemukan. Dia bertemu dengan Savisha untuk menanyakan beberapa hal tentang perpustakaan lama dan hantu yang tinggal di sana. Savisha menceritakan kepadanya tentang Genius, kepala perpustakaan saat itu ketika perpustakaan lama tersebut masih berdiri tegak. Dikatakan bahwa sang kepustakawan tua, Genius, dulunya adalah agen ganda untuk Visis, tetapi Eunomia berhasil menjatuhkannya dan meninggalkan jasadnya di sana untuk membusuk. Hingga hari ini, kutukan Genius masih menghantui sekolah mereka, dan sekarang menjadi cerita yang populer. Malam itu, saat Gareth keluar dari perpustakaan, ia bertemu dengan Claire yang sedang bergegas memberinya teks yang selama ini dia cari di kantornya. Setelah memberikan buku-buku itu padanya, Claire bertanya mengapa dia begitu tertarik dengan perpustakaan tua tersebut, tapi Gareth mengabaikannya dan berterima kasih atas bantuan tersebut. Keesokan harinya, Nemo menemukan seluruhnya. Translate the following text to Indonesian, sekolah menjadi keadaan yang bahagia. Dia bertanya kepada Varia tentang hal itu, dan Varia memberitahunya bahwa saatnya untuk festival tradisional tahunan yang diadakan oleh sekolah untuk menenangkan diri dari segala pertengkaran. Saat mereka berdiskusi, Varia membawa Nemo ke kantin, tetapi ada masalah yang muncul saat membuka pintu yang macet. Claire muncul dan membantu mereka sehingga semuanya bisa makan di meja yang sama. Selama makan siang, Claire mengeluh tentang kekasihnya, Gareth, yang tidak menghormatinya. Claire mengakui cintanya pada Gareth, tetapi Nemo sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksudnya saat itu. Dia memintanya untuk menjelaskan arti cinta baginya, dan Claire cukup jelas menjelaskannya secara praktis. Selain itu, ia berharap bisa mengundang Gareth untuk datang ke pesta dansa dengannya pada malam hari. Namun kemudian ia menyadari bahwa mungkin Gareth tidak tertarik padanya. Nemo dan Varia melihat kesedihan di wajah Claire saat dia bersiap untuk menyerah dalam perburuan sebelum bahkan mengajaknya keluar. Namun, Nemo cukup jelas menyatakan bahwa ia sebaiknya tidak terlalu cepat menyerah begitu saja. Claire mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan untuk mengajak Gareth ke pesta dansa. Ia pun berterima kasih kepada Presiden atas bantuannya. Lalu ia menanyakan kepada Presiden, siapa yang akan dia undang ke pesta dansa juga, dan Varia melihat Nemo, yang agak bingung tentang apa yang baru saja terjadi, dan memberitahu Claire untuk tidak khawatir sama sekali. Namun,
Claire bisa merasakan hubungan antara Presiden dan Nemo, dan dia menasihatinya untuk juga berani dalam petualangannya. Setelah makan siangnya, Nemo menghabiskan waktu dengan Gildan dan Joe, yang sedang memperdebatkan siapa yang akan mereka ajak ke pesta dansa. Ternyata, Joe sedang memikirkan untuk mengajak Sophia ke pesta dansa, dan mengenai Gildan, dia sudah memiliki surat-surat di tangannya dari para gadis yang memohon agar dia pergi bersama mereka ke pesta dansa. Nemo mengingatkan Joe tentang cintanya pada Sophia, dan menyarankannya untuk lebih jujur dengan perasaannya. Namun, Joe marah dan beralih ke Nemo untuk menanyakan apakah dia akan pergi ke dansa bersama Presiden atau tidak. Sebelum anak itu bisa menjawab, Shirley muncul dan mengajaknya pergi ke dansa di depan Gildan dan Joe. Sebelum Nemo bisa memberinya jawaban, Shirley memintanya untuk memikirkannya sejenak. Terkejut, kedua anak laki-laki itu meminta dia untuk membocorkan rahasianya, tapi Nemo tidak akan mengkhianati. Kemudian hari itu, Faria mengadakan pertemuan dewan siswa dengan rekan-rekannya untuk membicarakan ide-ide. Untuk festival, Joe dan Gildan memiliki beberapa ide bodoh tentang apa yang harus dilakukan, dan ini akhirnya membuat Gareth marah. Dia bangun dan keluar dari pertemuan karena merasa mereka tidak membutuhkan festival tersebut. Shirley, di sisi lain, memberitahunya untuk tenang dan mencoba bersenang-senang ketika bisa, sehingga dia tidak mati karena serius. Joe dan Gildan sedikit terkejut melihat Shirley mencoba bersenang-senang. Meskipun begitu, Gareth meninggalkan ruangan untuk melakukan hal-hal yang lebih penting dengan waktunya. Tidak ada yang bisa menyalahkan dia, karena rumahnya pernah dihancurkan oleh monster ketika dia masih muda. Saat pertemuan berlanjut, Gareth pergi untuk melakukan hal-halnya. Claire menangkapnya sendirian dan akhirnya membuat kesepakatan dengannya. Dia membantunya dengan petunjuk dari perpustakaan tua, dan sebagai imbalannya, Gareth harus menemaninya ke tari selama festival para siswa. Gareth menerima taruhannya dan membiarkannya pergi seperti bodoh lemah yang dia adalah. Dia menyesali tindakannya kemudian dan berharap dia bisa berbicara dengannya sekali lagi. Setelah beberapa hari, hari H akhirnya tiba dan semua orang berada dalam suasana meriah. Anggota dewan siswa semua turut serta berperan sebagai pelayan untuk melayani teman sekelas mereka, dan sejauh ini, sepertinya semua orang melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan mereka. Faria dan Nemo memiliki momen mereka sendiri, dan akhirnya Faria mengajak Nemo ke pesta dansa. Namun, Nemo memberitahunya bahwa Shirley sudah mengajaknya lebih dulu, dan ini membuat hati Faria hancur. Dengan itu, Shirley muncul dari bawah meja dan memberitahu Nemo untuk memilih salah satu dari mereka sebagai pasangannya dalam pesta dansa. Untungnya, Nemo diselamatkan oleh salah satu koleganya yang memanggilnya untuk melayani Sophia beberapa kroket di perpustakaan. Nemo membawa makanan ke Sophia dan memintanya untuk menjelaskan konsep cinta dan bagaimana cara kerjanya. Sophia membawanya untuk beberapa jam terapi, memberitahunya bahwa dia mendekati masa remaja sekarang karena dia sedang tumbuh dewasa. Dia memberinya kursus kilat tentang bagaimana menurutnya cinta seharusnya, dan memberitahunya bahwa cinta seharusnya tidak dipaksakan sama sekali. Dengan sedikit informasi yang berhasil dia dapatkan dari Sophia, Nemo membuat keputusan dan kembali ke rekan-rekannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika sampai di tempat kerja mereka, dia menanyakan tentang Faria, tetapi kemudian Gildan dan Joe memberitahunya bahwa dia sedang berada di kantornya. Sebelum membiarkannya pergi, mereka mencoba membuatnya memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Menari dengan Nemo mengabaikan mereka dan pergi mengunjungi Shirley terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapat perhatiannya sendirian, dia memberitahu Shirley untuk mengajak Ellen menari daripada dirinya. Namun, Shirley ragu dan tidak tahu perasaan Ellen terhadapnya. Dia mengaku bahwa dia memintanya karena dendam dan meminta maaf karena telah membingungkannya. Tak lama setelah itu, seseorang memanggilnya dan dia pergi menjawab mereka. Di tempat lain, Claire bergegas menuju perpustakaan tua dalam pencarian sesuatu untuk Gareth. Dia berjalan melewati perangkap dan jatuh ke dalam terowongan gelap. Kemudian, dia berjalan di sekitar tempat itu dan menemukan pintu besar di depannya. Dia menggunakan alkimia pemisahannya untuk membuka pintu sehingga dia bisa mendapatkan akses ke ruangan di dalamnya. Sementara itu, Nemo menemukan Shirley sendirian lagi, dan kali ini, dia mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman padanya. Dia memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika ditolak selama dia mencoba. Setidaknya sekarang, dia tidak akan menyesal. Shirley akhirnya mengajak Ellen kencan.
Dia berterima kasih kepada Nemo atas bantuan yang diberikan dan memintanya untuk mengajak Presiden Kencan juga agar mereka bisa pergi bersama. Dengan itu, dia bertemu dengan Ellen dan akhirnya mengajaknya kencan. Dengan kejutan, Ellen menyetujuinya. Malam itu, Nemo berhasil menari dengan wanita impiannya sebagai Gareth untuk wanitanya muncul. Apa yang tidak dia tahu adalah bahwa wanitanya telah dimakan oleh sebuah buku sihir ungu yang telah tersegel di reruntuhan itu untuk sementara waktu sekarang. Claire didatangi oleh roh dalam buku tersebut, tapi ia berhasil menemukan waktu untuk kembali ke permukaan untuk menari dengan pria impiannya. Dia bisa menari dengan pria impiannya selama beberapa detik sebelum benar-benar menjadi ungu dan patah di depan semua orang di pesta tari. Gareth berteriak kesakitan saat kebodohannya akhirnya menjadi jelas baginya sekarang bahwa dia telah kehilangan satu-satunya seseorang yang benar-benar mencintainya. Hari berikutnya, semua orang berkumpul di tengah hujan deras untuk menghadiri pemakaman Claire. Saat prosesi berlangsung, Nemo dan yang lainnya membicarakan kemungkinan penyebabnya. Shirley menyuruh mereka diam dan mendoakan roh Claire. Sementara itu, Nemo menemukan Gareth di balik batang pohon dan mendekatinya, berharap bisa membicarakan sesuatu dengannya dan mencari tahu perasaan sebenarnya. Namun, Gareth meminta agar Nemo tidak khawatir tentang dirinya. Meskipun hancur hatinya karena gadis itu meninggal karena kebodohannya, dia tetap berjanji akan menemukan pembunuhnya dan menjatuhkan mereka dengan tangan sendiri. Dia meminta Nemo untuk memberitahu presiden untuknya saat dia memulai perjalanannya untuk membalas kematian Claire. Setelah pemakaman, Faria menghadiri pertemuan dengan atasannya untuk membahas serangan-serangan terbaru di Gunung Berapi Burgao. Mendengar nama itu mengingatkan dia akan kenangan-kenangan lalu saat dia bertanya kepada mereka mengapa mereka khawatir tentang tempat itu. Salah satu pimpinan akademi memberitahu dia bahwa sebuah fasilitas bawah tanah besar baru-baru ini ditemukan di sana, dan diyakini bahwa pemimpin kultus, Amis Jerman, juga tinggal di sana. Selain itu, para pemimpin menunjukkan kepada Faria sebuah ilustrasi aliran energi ke gunung berapi, dan memberitahunya bahwa para pengkhianat yang menyebut diri mereka sebagai Pisces telah mengejar jam pasir perak di daerah tersebut. Mereka harus bertindak sebelum mereka menghancurkan jam pasir perak atau memanfaatkan kekuatannya untuk diri mereka sendiri. Mengenai bagaimana mereka merencanakan untuk melakukannya, para pemimpin menyarankan Faria untuk memimpin sebuah tim dari ketujuh ksatria bersama dengan pasukan mahasiswa untuk melancarkan serangan ke gunung berapi dan mengalahkan Amis dan monster-monsternya yang mengerikan sebelum terlambat. Juga, para pemimpin meminta Faria untuk lebih berhati-hati dari agen ganda yang hidup di antara mereka di akademi. Pemilikan Gildan, pelepasan naga, dan bahkan kematian Claire sama sekali tidak biasa, jadi seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang itu. Faria berjanji untuk membentuk skuadron rahasia untuk memburu musuh-musuh yang tinggal di dalam tembok mereka. Dengan demikian, dia mengakhiri pertemuan itu dan kembali keluar dengan asistennya. Ellen memberitahunya untuk menenangkan dirinya dan memikirkan pertempuran dengan gunung berapi Pisces sebagai keharusan. Namun, Faria khawatir dia mungkin tidak membuat persiapan tepat waktu sebelum mereka memulai perang melawan Pisces. Ellen menyusun rencana untuk membantu semua orang bersiap dengan baik untuk pertarungan yang akan datang. Kemudian, malam itu, Gildan datang untuk menjelaskan rencana pertempuran baru dengan rekan-rekannya. Kemudian, mereka semua beralih perhatian mereka ke Nemo, memintanya untuk menceritakan sedikit tentang gunung tersebut karena kampung halamannya dulu berada dekat tempat itu. Namun, Nemo berbohong dan mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak bisa mengingat lokasinya. Kemudian ia pergi ke makam Claire untuk berpikir. Sophia menemukannya di sana dan memulai diskusi tentang kematian seorang murid dan Claire di sana. Bagian khusus, Sophia memberitahunya agar jangan terlalu khawatir tentang segala hal karena pahlawannya sedang membantunya. Selain itu, ia merasa seperti pahlawannya akan membantu menyelamatkan mereka semua saat waktunya tiba. Pada adegan berikutnya, Eunomia muncul kepada penerusnya, Faria, dan memberikannya misi penting untuk mengungkap kebenaran tentang perpustakaan tua setelah perang berakhir. Sementara itu, Gareth menghabiskan waktunya di perpustakaan memeriksa teks-teks kuno untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kekasihnya, Claire. Eunomia meninggal oleh kutukan yang sama setelah mengalahkan jenius di perpustakaan tua. Gareth menyimpulkan bahwa Claire juga harus telah meninggal oleh kutukan yang sama dan ia sangat marah karena hal tersebut terjadi. Keesokan paginya,
Nemo mengunjungi Varia sambil menyanyikan lagu yang sangat dikenal dan bertanya padanya tentang lagu tersebut. Varia memberitahunya bahwa pahlawannya dulu sering menyanyikan lagu itu dan akhirnya lagu itu menjadi bagian dari dirinya. Nemo mengangguk dalam setuju dan melanjutkan pembicaraan tentang keinginan Varia untuk semua orang. Varia sedikit ragu tentang jalur yang dipilihnya. Ayahnya selalu menginginkan dia menjadi penerus pahlawannya dan itulah yang selama ini ada di pikirannya. Namun, Nemo memberitahunya untuk tenang dan melihat kebaikan yang sudah dilakukannya sejauh ini. Varia menyadari bahwa dia juga sedang berusaha sebaik mungkin untuk semua orang dan dia berterima kasih pada Nemo karena telah membantunya. Lihatlah, selanjutnya, Varia memimpin seluruh pasukan dari Grand Seed Academy ke Gunung Berapi untuk melawan monster Paces. Setibanya di sana, Ju dan Gildan membagi batalion mereka menjadi dua dan melakukan serangan darat bersama untuk menahan musuh-musuh kecil sementara Varia dan yang lainnya menyusup masuk ke dalam Gunung Berapi dari atas. Rencana mereka berhasil dan Varia berhasil mendapatkan akses ke bangunan bersama dengan Nemo, Shirley, dan Ellen. Shirley mengurus beberapa musuh kecil di sana dan Varia menyuruh Ellen untuk tetap berada di belakang dan menjaga posisi. Dengan rencana itu, Varia dan orang-orangnya berhasil masuk ke sana. Ruang dalam pangkalan musuh. Di sana, mereka menemukan laboratorium eksperimental dengan pot-pot yang berantakan tersebar di sekitar tempat itu. Pot-pot tersebut diduga sebagai tempat tinggal manusia buatan yang diciptakan oleh Amos dan orang-orangnya. Mereka berjalan hati-hati melalui seluruh ruangan sampai mereka melihat salah satu pot yang rusak. Sebelum mereka bisa mencerna hal-hal itu, 3 penjahat yang juga memiliki pahlawan muncul untuk membuat pertarungan mereka semakin sulit. Pemimpin dari trio tersebut, Reda, memperkenalkan dirinya sebagai pengganti dari Ratu Agung, Irene, dan memberitahu Varia dan yang lainnya bahwa mereka semua memiliki. Tanpa basa-basi lagi, Reda dan 2 rekannya, Castras dan Volox, membagi Nemo dan teman-teman wanitanya untuk bertarung secara individual. Volox melawan Shirley, Castras melawan Nemo, dan Reda melawan Varia. Sementara itu, Jeu dan yang lainnya terus melanjutkan pertarungan di luar Gunung Berapi sambil memotong dan melawan musuh-musuh mereka. Varia kalah dalam pertarungan melawan Reda, tetapi menolak untuk menyerah. Nemo menyadari bahwa Varia berada dalam bahaya, sehingga ia menghentikan pertarungannya dengan Castras dan bertanya apakah ia menghargai nyawa rekan-rekannya, sama seperti ia menghargai nyawanya sendiri. Castor memberikan jawaban yang dia cari, dan Nemo menggunakan itu untuk menciptakan layar debu sehingga dia bisa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Varia. Setibanya di sana, ia menemukan Reda ketika ia hampir mengalahkan Varia dan menghentikannya. Bersama-sama, Nemo dan Varia bekerja untuk mengalahkan Reda dengan kekuatan dan senjata mereka. Sayangnya, Reda terbukti terlalu kuat bagi mereka, sehingga dia berhasil menghentikan mereka sebelum Castris tiba. Castris menyebut Reda sebagai kelemahan dan hampir saja membunuhnya dan Nemo bersama-sama. Namun, Nemo menyelamatkan Reda dan memberitahu Castris untuk turun dari angan-angannya dan melindungi pasangannya. Sementara itu, pemimpin aliran sesat, Amos, mengawasi rakyatnya dari tempat duduknya dan berdoa kepada dewi mereka, Nestra, untuk membantu mengungkapkan putra kehancuran yang sebenarnya sekarang bahwa saat kehancuran telah tiba. Sementara itu, Varia dan yang lainnya terus bertarung satu sama lain dengan Castra dan rakyatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Gareth akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk pergi ke ruang bawah tanah perpustakaan tempat Claire terbunuh. Dia membuka beberapa pintu dan menemukan dirinya di sebuah ruangan dengan gua Paces di sana. Sebelum dia bisa melakukan penyelidikan apapun, monster Paces muncul dari sekelilingnya untuk menyerangnya. Selanjutnya, Reda, Castris, dan Volix semua mengaktifkan kekuatan kepemilikan mereka. Namun daripada kehilangan kendali seperti yang terjadi pada Gildan, mereka tetap mengendalikan keadaan mereka yang terposisi. Ketika Varia bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukannya, anak-anak kehancuran dengan bangganya memberitahu Varia bahwa itu karena mereka menjaga pahlawan-pahlawan mereka terikat dan dalam belenggu. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan kekuatan ledak mereka. Volix mencoba duluan dan menembakkan bola energi penghancur pada kelompok tersebut. Di sisi lain benua, Gareth bertahan melawan monster-monster Paces yang muncul menyerangnya. Partai Yo dan Gildan merasakan monster Paces semakin kuat dengan setiap menit yang berlalu. Di sisi lain,
Amos terus memanen kekuatan jam pasir perak untuk digunakan dalam pembangkitan anak sungguhan kehancuran. Nemo dan yang lainnya terus mendapatkan pukulan kehidupan dari orang-orang bodoh yang tidak percaya kepada pahlawan mereka. Setelah melakukan banyak hal terhadap Nemo dan orang-orangnya, Volix dan Castras menjadi buta oleh kebanggaan mereka saat mereka menghentikan pertarungan untuk berbangga tentang kekuatan mereka. Lebih buruk lagi, mereka membuat Reda tidak ikut dalam pertarungan, menyuruhnya untuk menonton mereka. Mengalahkan para lemah yang menyebut diri mereka sebagai 7 kesatria. Nemo berhasil mengecoh mereka dan berhasil mengembalikan sedikit kerusakan pada Volix yang sangat marah karena kekalahan tersebut. Tanpa berpikir, Volix menciptakan sebuah bola energi raksasa dan melepaskan bola energi kecil ke arah semua orang di ruang itu, termasuk rekannya Castras. Nemo menemukan sesuatu dalam pertarungannya melawan mereka dan memutuskan untuk menggunakan hal tersebut melawan mereka. Sedangkan untuk mereka yang berada di luar, Yo dan rekannya, Gildan, terus mengalahkan setiap monster Pisces yang datang. Volix menelan kesombongannya dan memohon kepada Reda untuk melakukan sesuatu terhadap Nemo dan orang-orangnya. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi ketika para pahlawan di tubuh mereka mulai memberontak melawan mereka. Melihat para pahlawan terikat, mereka menentang tuan mereka dan mulai merobek mereka. Sementara Volix dan kastri-kastrinya meronta kesakitan, Reda terus mempertanyakan keberadaannya. Amos selalu mengajari mereka untuk menggunakan pahlawan mereka daripada mempercayai mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat dan mencapai potensi sejati dari pahlawan mereka. Sayangnya, itu adalah kebohongan abad ini, dan bahkan Amos tahu itu. Nemo mendekati Reda dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyerah pada ajaran mengerikan itu karena dia. Kesaksian sendiri, sejenak sebelum dia meledak, Castras memberitahu Reda untuk tidak mendengarkan apa yang Nemo katakan. Dengan jelas mengetahui bahwa waktunya untuk mati, dia mendekati Varia dan Shirley, berharap membawa mereka bersamanya saat meledak. Namun, Shirley lebih memilih mati daripada membiarkan hal itu terjadi, sehingga dia memastikan dia meledak dan mati seorang diri. Sebelum dia mati, Castras melihat taring Shirley dan menyebutnya sebagai vampir. Varia mendengarnya dan menanyakan Shirley untuk menjelaskan dirinya. Namun kemudian Shirley tersenyum dan memintanya untuk terus berjuang terlebih dahulu. Setelah melihat pasangannya mati, Volix sangat ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan Reda bersama musuh-musuhnya. Shirley meminta Reda untuk segera membuat keputusan sekarang atau tidak sama sekali. Namun Reda tetap diam sambil memikirkan kata-kata yang diucapkan Nemo kepadanya. Sementara itu, Sofitia bergegas masuk ke perpustakaan ruang bawah tanah tempat Gareth terjebak dan membantunya mengalahkan beberapa monster yang menyekapnya. Sementara itu, Nemo meminta para rekannya mengejar Amos dan meninggalkan Reda kepadanya. Ketika Varia bertanya apakah dia baik-baik saja, Nemo meminta dia untuk percaya padanya. Dengan itu, Varia dan Shirley meninggalkannya bersama Reda ketika mereka menuju ruang Amos. Beberapa saat setelah mereka pergi, Nemo membuka kedoknya dan mengungkapkan keasliannya kepada Reda. Nemo dulunya adalah manusia buatan yang diciptakan oleh Amos seperti Reda dan yang lainnya. Namun, ia memutuskan untuk berbuat baik dan memilih jalannya. Reda tidak percaya dengan omong kosong yang diucapkannya, sehingga dia menantangnya. Sementara itu, Varia dan Shirley berlari secepat mungkin menuju ruang Amos agar mereka bisa menangkapnya secara langsung dan mengalahkannya sebelum terlambat. Nemo dan Reda saling melawan seperti Tom dan Jerry. Pada satu titik, keduanya berhenti dan Nemo meminta Reda untuk berhenti bersikap keras kepala dan menerima pahlawannya apa adanya. Meskipun begitu, Reda belum siap untuk mengabaikan semua nilai dan hidupnya untuk percaya pada suatu gagasan yang tidak pernah membuatnya nyaman. Nemo akhirnya mengalahkannya dan menindihnya ke tanah. Dia menyerangnya dengan pisau rantai untuk menyingkirkan Reda dan Reda menyerah. Saat semuanya hampir berakhir baginya, pahlawannya berbicara dan mendesaknya untuk menerima kekuatannya agar dia bisa bertarung dan menjadi pemenang pada akhirnya. Reda tiba-tiba mendapat dorongan energi dan mengeluarkan aura kuning yang mendorong Nemo keluar dari jalan. Dia kemudian mulai bertanya-tanya mengapa dia lahir ke dunia ini dan Nemo berkata padanya untuk mengikutinya ke kamar Amos agar dia bisa menemukan jawabannya sendiri. Reda memuji Nemo dan menyebutnya sebagai orang yang baik. Tetapi Nemo tahu bahwa dia jauh lebih buruk dari itu. Dia adalah seorang pembohong yang buruk. Kemudian, Volix akhirnya tiba di takhta tuannya.
Dia memohon pada Amos untuk menyelamatkannya dari kematian seperti yang dialami oleh temannya. Namun Amos kemudian mengatakan padanya bahwa dia hanya merasa kecewa pada mereka. Awalnya, dia mengira anak kehancuran akan ada di antara ketiga orang itu, tetapi sekarang setelah putra sejati telah tiba, dia tidak memiliki apapun selain kebencian untuk Volix dan rekan-rekannya. Setelah mengatakan semua itu, dia menggunakan kekuatan jam pasir untuk membunuh Volix sambil menunggu kedatangan putra kehancuran sejati. Beberapa menit kemudian, Varia dan Shirley akhirnya sampai ke ruangannya dan menghadapinya dalam pertarungan. Namun, Amos memberitahu mereka untuk bersukacita, karena mereka akan dikorbankan untuk GDAS mereka yang tinggi, Nestra. Setelah melawan Visis di ruang bawah tanah perpustakaan, Gareth dan Sophidia memeriksa sebuah buku besar untuk mencari kebenaran tentang Nemo. Dilihat dari keadaannya, mereka mencurigai bahwa Nemo mungkin adalah putra sejati dari penghancuran. Gareth kecewa bahwa dia begitu lengah sehingga ia tertipu oleh seorang pria yang berpura-pura baik. Varia bertanya kepada Amos mengapa dia berubah menjadi jahat ketika seharusnya dia seorang pria yang dihormati di kekaisarannya yang terdahulu. Amos memberitahu mereka bahwa dia lelah dengan korupsi dan ingin membersihkan dunia dari orang-orang busuk yang menghancurkannya. Ia memulai pertarungannya melawan Shirley dan Varia, memastikan agar mereka tetap hidup cukup lama untuk melihat anak kehancuran sejati. Shirley memberikan luka pada Amos, namun segera menemukan bahwa si penjahat itu menggunakan kekuatan jam pasir perak untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia melakukan ini dengan memutar waktu untuk membalikkan efek luka yang diberikan Shirley padanya. Sebelum melanjutkan cerita utama, kilas balik memperjelas kekuatan Ellen untuk mengendalikan waktu. Ketika dia masih muda, Ellen memiliki kekuatan untuk melihat masa depan seperti pahlawannya. Suatu hari, dia menolak berteman dengan seorang gadis karena dia melihat masa depan gadis itu dan mengetahui bahwa dia akan segera mati dalam kecelakaan. Pengasuhnya saat itu mengatakan kepadanya agar tidak melakukan hal semacam itu pada orang. Namun, Ellen benar dan gadis itu benar-benar meninggal karena kecelakaan. Terlalu lama, Ellen selalu diberikan kemampuan khususnya oleh pahlawannya, Vanessa, yang mengendalikan waktu. Bagi Ellen, setiap hari seperti naskah yang sedang dimainkan. Ellen pastikan untuk menggunakan kemampuannya untuk memeriksa masa depan dunia dan juga hari akhirnya, yaitu tanggal setelahnya di mana ia berhenti melihat masa depan. Sampai saat ini, ia telah menjalani hidupnya dalam kesunyian, menghindari semua orang yang ditemuinya agar tidak membuat mereka terkejut. Suatu hari, ia bertemu dengan Varia untuk pertama kalinya dan dia bisa merasakan bahwa Varia memiliki peran penting dalam menggagalkan masa depan mengerikan yang pernah ia lihat sebelumnya. Ellen menjadi teman dengan orang luar biasa bernama Varia yang bahkan pernah masuk sekolah yang sama dengannya. Sementara itu, Ellen secara rahasia mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya untuk bersiap menghadapi hari-hari terakhir bumi. Suatu malam, dia berbicara dengan pahlawannya yang memperingatkannya tentang penggunaan kekuatannya tanpa pengawasan. Ellen siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mengikuti aliran dan memainkan perannya dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dia tidak takut untuk mengorbankan dirinya untuk tujuan tersebut. Kembali ke cerita utama, Shirley dan Varia bertahan melawan Amis yang kuat. Nemo tiba tak lama kemudian dan menyelamatkan Varia dari kematian tertentu. Amis menatap Nemo dan menyadari bahwa dia adalah orang yang selama ini dicarinya. Dia adalah putra kehancuran. Di luar kuil, Zeus dan Gildan berhasil mengalahkan setiap monster Visis di sekitar lokasi ritual yang mereka gunakan untuk mencuri kekuatan dari jam pasir dan mengambil alih situs itu. Ketika semuanya aman, Gitlin menempatkan struktur jam pasir kecil di atas meja altar dan meninggalkan segala hal kepada yang lain di dalamnya. Namun, Zeus sedikit bingung mengapa mereka disimpan dalam kegelapan tentang seluruh rencana dan kadang-kadang, dia merasa Ellen tahu terlalu banyak. Banyak hal tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, yang dianggapnya aneh. Gildan, setelah mendengarkan kekhawatiran temannya, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang gambaran besar selama mereka menjalankan perannya. Di dalam kuil, Ryakta mengalami kegilaan ketika dia mengetahui bahwa Amis menggunakan dirinya dan rekan-rekannya sebagai kaki tangan dalam rencana masternya untuk menemukan anak kehancuran. Setelah berdebat beberapa fakta dengannya, dia melihat tubuh Volox di dekat Amis dan memeriksanya untuk memastikan apakah dia telah berhasil menaklukkannya. Ketika Amis mengatakan ya,
dia menyerangnya dan mengubah kemarahannya menjadi kekuatan untuk melawan yang tak terkalahkan. Amis, pada satu titik dalam pertarungan, dia berhasil memotong salah satu lengan pria tersebut tetapi Amis meremajakan lengannya dan membenturkan Riahta. Kemudian, dia berhadapan dengan Nemo, putra sejati kehancuran, dan mengatakan kepadanya untuk menyerah dalam usahanya untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, dia seharusnya bekerja untuk menerima takdirnya dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghidupkan kembali putra sejati kehancuran, Nestra. Si dungu tersebut juga menyebut dirinya sebagai pahlawan sejati dan melanjutkan untuk berbicara tentang nilai-nilai buta dan kualitas yang absurd. Saat pria itu berkata-kata dalam aksennya, ada sesuatu yang dia ucapkan tentang kutukan yang menarik perhatian Nemo dan dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud Cruz. Dalam adegan lain, Gareth menemukan kebenaran sebenarnya tentang kutukan dari Sophitia, yang menderita efek yang sama seperti yang dialami Claire sebelum meninggal. Dari apa yang bisa dia tunjukkan, siapapun bisa terjangkit kutukan hanya dengan mengetahui tentangnya. Gareth sangat prihatin dengan gurunya Sophitia ketika dia menghubungkan pertanda tentang kematian Claire. Meskipun begitu, dia siap untuk mengambil risiko mendapatkan kutukan hanya untuk mengetahui lebih banyak tentang pria yang menciptakannya, Genius. Sementara itu, Amis terus mengalahkan Nemo dan rekan-rekannya satu persatu. Setelah mengetuk semua dari mereka, dia mengendalikan Nemo. Dengan tangan ungu dan serangannya petir ungu, Amis memaksa kekuatan bawaan Nemo keluar. Varia tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak dengan keras sambil melihat pria yang ia cintai hancur berantakan. Tiba-tiba, Ellen muncul dan menghentikan Amis agar tak membuat lebih banyak kerusakan pada Nemo. Amis merendahkan Ellen dan meragukan kemampuannya mengalahkannya. Ellen hanya tersenyum dan meminta kaptennya untuk membiarkannya menangani situasi. Lalu, dia menghadapi musuhnya dan memberitahunya tentang situs ritualnya serta bagaimana ia akan menghentikan kemampuan regenerasinya yang tak masuk akal. Varia memberi restu padanya dan Ellen menghentikan waktu. Untuk beberapa saat dengan sihir yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun ke depan. Dengan kekuatan itu, dia mengakses struktur jam pasir di situs ritual dan mengarahkannya ke kuil, menggunakannya untuk menghentikan waktu. Amis mencoba menghentikannya sebelum dia menyelesaikan mantra, tetapi sudah terlambat karena Ellen sudah siap untuk ini. Dia mengirim serangan Amis kembali kepadanya dan memecahkan debu waktu di cincin yang dipakai Amis di tangannya untuk memberinya kekuatan. Sekarang dia tidak bisa lagi beregenerasi, dia melanjutkan waktu dan pingsan untuk membiarkan orang-orangnya mengambil alih dari sana. Shirley tetap bersamanya saat Varia dan Nemo mengambil alih. Melawan si brengsek yang tak tahu diri. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi, Amis masih bertarung dengan sangat baik melawan mereka. Nemo mencoba menggunakan Legis Breaker-nya, tetapi Amis dengan cepat mengetahui kekuatannya dan mengirimkan tombak energi ungu untuk menyingkirkan Nemo. Untungnya, Reita menghentikan serangan sebelum mencapai Nemo, memberinya cukup waktu untuk memperkuat serangannya dan menghancurkan Amis Jerman, pemimpin pasukan Paisis dengan balok energi Legis Breaker yang mengarah ke langit. Dengan Amis telah tidak terhalangi, semua monster Paisis roboh karena kekurangan sumber kehidupan mereka. Dan Sophidea melihat balok di langit dari perpustakaan lama. Sebentar setelah menjatuhkan musuh bebuyutannya, Nemo dan Varia semua mengambil waktu sejenak untuk merayakan kemenangan mereka. Saat itu, seluruh kuil mulai berguncang karena hampir runtuh. Alih-alih mengikuti 7 ksatria ke akademi mereka, Reita memilih untuk tidak tertangkap oleh mereka. Sebelum melarikan diri dan pergi ke arahnya, dia memberitahu Nemo untuk siap menghadapi apapun yang datang ke jalannya sekarang bahwa ia telah terbongkar sebagai putra kehancuran. Varia dan yang lainnya mengabaikan Reita dan akhirnya berhasil keluar dari kuil dengan selamat. Dengan misi mereka kini selesai. Keberhasilan, Varia dan para siswa lainnya pulang untuk istirahat yang nyaman. Sementara itu, Amis dengan cara tertentu mampu menghidupkan dirinya sendiri menggunakan debu waktu cadangan yang berhasil ia simpan. Namun, ia mendapati dirinya terkena kutukan dan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi padanya. Saat itu juga, seorang wanita tak dikenal yang mirip dengan Sophidea muncul di depannya dikelilingi oleh aura ungu dan memberitahu berita buruk kepada pria itu. Hidupnya adalah kebohongan dan sejak dulu ia telah menjadi tumbal. Ternyata, Amis telah ditipu oleh wanita misterius ini sejak awal dan ia digunakan untuk mengungkap anak dari kehancuran, yang kemudian berubah. Keluar menjadi Nemo.
Amis tidak bisa percaya apa yang didengarnya saat kutukan menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa berbeda dengan Volox dan Castris, dia adalah orang paling bodoh yang pernah hidup. Wanita misterius itu menyaksikan tubuh Amis berubah menjadi debu dan mengarang rencananya untuk menghancurkan dunia, tanpa sadar bahwa Rada ada di sana, mendengarkan segala yang dia katakan pada Amis dan pada dirinya sendiri. Jadi, intinya, wanita misterius Sofidea itu mendekati dirinya sendiri. Ketika mereka kembali ke sekolah, tempat, Gildan, Yahudi, Faria, Nemo, Shirley, dan Ellen semuanya dikelilingi oleh tentara yang dipimpin oleh Gareth. Gareth menuduh Nemo sebagai penyebab hal buruk yang terjadi di akademi dan kemudian terbongkar bahwa dia adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh Amis dan orang-orangnya. Ellen, yang sepertinya sudah mengetahui hal ini, menghela nafas dan membuka jalan untuk peristiwa dramatis lainnya terjadi. Nemo ditangkap dan dibawa ke penjara untuk menunggu pengadilan. Sekitar sehari kemudian, Faria dan Ellen mengunjungi Nemo untuk menemuinya. Menjelaskan hubungannya dengan jenius dan putra kehancuran. Dari apa yang bisa dia tunjukkan, Nemo adalah orang yang sama yang membuat kontrak dengan jenius dan mengaktifkan kutukan di perpustakaan tua. Tidak hanya itu, Gareth, yang menyembunyikan diri dan mendengar percakapan mereka sebelumnya, mendekati sel Nemo dan menuduhnya membawa malapetaka ke sekolah mereka. Pada pertemuan selanjutnya, Gareth dan yang lain membicarakan Nemo dan bagaimana proses pengadilannya akan terlihat. Gareth menyajikan sebagian dari penelitian yang dilakukan oleh Savisha yang entah bagaimana mengaitkan Nemo dengan segala hal buruk yang terjadi. Belakangan ini telah terjadi. Apa yang lebih buruk adalah fakta bahwa kutukan perpustakaan tua diaktifkan saat kedatangannya, jadi itu juga patut dicatat. Gildan adalah satu-satunya orang yang tidak langsung menyalahkan Nemo atas nasib buruk mereka. Bagi dia, ada seseorang di balik layar yang memfitnah pria ini, dan itulah orang yang harus mereka takuti. Gareth merasa sedih dan memberitahu semua orang bahwa ia hanya ingin tahu kebenaran. Faria dan yang lainnya menjelek-jelekan Nemo. Hanya Gildan yang mengikuti instingnya dan membuktikan kepolosan Nemo. Setelah itu, pertemuan, Gareth berjalan ke sel Nemo dan memberitahunya untuk tidak mencoba melakukan hal lucu agar tidak berakhir terbunuh di tempat. Dia juga memberitahunya tentang miser pencegahan yang mereka tempatkan untuk menjaga seseorang seperti dia tetap terkendali. Nemo tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak berniat menggunakan penerusannya. Gareth marah dan menyingkap lengan korup Nemo. Nemo mengatakan kepadanya bahwa lengannya mengingatkannya pada orang mengerikan yang dulu pernah dia jadi. Saat itu, Faria sudah datang untuk menjenguknya, namun kemudian berhenti di tengah jalan dan menyembunyikan diri untuk mendengarkan percakapan mereka. Nemo menceritakan kisah asal-usulnya sebagai makhluk buatan yang diproduksi secara massal bersama-sama saudara-saudaranya di fasilitas itu. Pada saat itu, Amos memastikan untuk membunuh setiap makhluk yang gagal dan melanjutkan eksperimennya seolah-olah tidak ada yang penting. Identitas sejati Nemo terbangun sebelum yang lainnya dan menyaksikan kejahatan yang ditunjukkan Amos di depan semua orang. Pada saat itu, ia takut akan kematian dan tidak ingin mati seperti eksperimen yang gagal. Suatu hari, terobosannya datang ketika pahlawannya berbicara dengannya untuk pertama kalinya. Nemo menggunakan bantuan yang diberikan pahlawannya untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut dan menjadi Nemo yang mereka semua kenal. Gareth marah karena dia tidak percaya cerita yang diceritakan Nemo kepadanya. Namun, Nemo menolak untuk berdebat dengannya dan malah meminta Gareth membunuhnya. Gareth menarik pedangnya untuk melakukan tindakan jahat itu, namun kemudian dia menenangkan diri dan menunggu persidangannya. Sementara itu, Shirley terlihat sedang istirahat dengan kantong darahnya. Ellen, yang memperingatkannya untuk berhenti mencoba mengubah hal-hal agar tidak dicurigai dan ditemukan. Lalu dia melepaskan bajunya dan mendorong Shirley untuk menghisap sedikit darahnya selama malam. Gildan, di sisi lain, menemukan Joe menunggunya di luar kamarnya. Joe mendengarkan keluhan Gildan dan meminta sebentar untuk membawanya keluar ke balkon menara. Di sana, mereka membicarakan Nemo dan kebaikan yang pernah dilakukannya. Meskipun Joe terganggu dengan tangan Nemo dan hal-hal yang pernah dilakukannya, Gildan yakin bahwa Nemo adalah orang baik. Namun, Joe memberitahu Gildan bahwa ia tidak bisa menghilangkan perasaan dari kebohongan Nemo. Selanjutnya, Faria memanggil pahlawannya dan memintanya menceritakan apa yang terjadi di perpustakaan. Eunomia menunjukkan kutukan kristal di lengannya,
dan Varia bertanya apakah ia diserang oleh jenius. Eunomia meminta agar hati-hati, menggali terlalu dalam ke dalam kebenaran, karena dia mungkin terkena kutukan juga. Namun, Varia rela mengambil risiko segalanya untuk Nemo, karena dia tidak tahan melihatnya dieksekusi. Eunomia memastikan bahwa Varia benar-benar serius, dan ketika Varia memberitahunya bahwa dia serius, dia memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat di dalam perpustakaan tua untuk mengungkap seluruh kebenaran kepadanya. Setelah sampai di sana, Eunomia membuka pintu ke ruang tempat buku yang terkutuk berada, dan Varia masuk, hanya untuk terhisap oleh kekuatan buku tersebut. Dalam adegan berikutnya, Gitlin bertemu dengan salah satu juri, mengevaluasi persidangan Nemo, dan memaksa dia untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan Nemo dibebaskan. Setelah bertemu dengan pria gemuk, Gildan keluar dan menemukan Shirley menunggunya di luar. Dengan kejutannya, Shirley menawarkan dukungan tak terbatas kepadanya dan memberitahunya bahwa dia berada di pihak Nemo. Sementara Joe, si pria berotot, terlihat sedang latihan pukulannya di tempat rahasianya di hutan. Sofica si ular yang mencurigakan mendekatinya dan memberinya telinga untuk mendengarkannya. Joe mengatakan bahwa dia belum tahu harus melakukan apa, namun Sofica menasehati agar dia tidak terlalu khawatir. Karena dia yakin bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua. Nemo, di sisi lain, berjuang untuk memahami keberadaannya karena dia tidak bisa mengatakan apa yang dia sekarang. Varia mengunjungi desa yang hancur tempat Nemo dilahirkan. Dia memasuki struktur yang sudah hancur itu dan menemukan foto keluarga Nemo dan orang tuanya, serta melihat Nemo mengenakan sebuah liontin merah aneh. Dia meninggalkan rumah itu dan menemukan liontin itu tergeletak di lantai. Bingung, dia bertanya-tanya mengapa liontin itu ada di sana, dan saat dia membungkuk untuk mengambilnya, Riahta muncul dan menuduh Varia mengikutinya. Varia mencoba menjelaskan hal-hal kepada Riahta, namun Riahta tidak peduli untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, dia terus menyerang Varia dan memaksanya. Pada akhirnya, Varia berhasil mengalahkannya dan menyuruhnya menyerah kepada 7 kesatria. Riahta menolak melakukannya sambil bangun dan mengakses kekuatan dewinya, Irene. Meskipun dengan kekuatan besar yang dia peroleh dari Irene, Varia masih mampu bertahan melawan serangan bertema api dari Riahta. Sementara itu, Sofitia dan yang lainnya berkumpul untuk persidangan Nemo. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, mereka semua menyatakan Nemo bersalah. Pada saat mereka saat akan memberikan hukumannya, Shirley dan Gildan tiba dengan perintah kekaisaran untuk menunda eksekusi. Meskipun ada bukti itu, Sofitia masih memerintahkan agar Nemo dieksekusi. Joe dan Gareth menghadapi Shirley dan Gildan untuk membawa Nemo pergi. Tetapi kemudian Varia tiba dengan gaya dan memberikan rantai asli milik Nemo kepada Nemo. Dia membuatnya mengaku telah membunuh Nemo asli dan mengambil alih bentuknya untuk menyusup ke sekolah. Nemo mengakui sebagai pembunuh Nemo asli dan dia menundukkan kepalanya untuk menerima kematiannya sambil memohon pada Varia untuk mengakhiri hidupnya. Namun, membuatnya terkejut, Varia sebenarnya tidak datang untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia berada di sana untuk menghadapi musuh sejati, Sofitia. Joe dan Gareth adalah orang-orang bodoh pada saat itu. Jadi mereka mengaktifkan kekuatan penerus mereka untuk melawan Presiden, Gildan, dan yang lainnya. Untungnya, Varia berhasil membawa kapalnya ke sana tepat waktu sehingga dia bisa menghindari bertarung dengan rekan-rekannya. Joe mencoba menghancurkan kapal itu, tetapi kemudian Riahta, yang saat itu sedang mengemudikan kapal, menamparnya menjauh. Varia berhasil mengajak Nemo ke kapalnya tepat waktu dan kabur sebelum Sofitia membunuhnya. Beberapa saat setelah menyelamatkan Nemo dari kematian tertentu, Riahta dan Varia menceritakan kebenaran tentang Nyonya Sofitia padanya. Nemo tidak percaya bahwa Riahta bahkan memikirkan untuk membantu mereka, apalagi memberitahunya kebenaran tentang Sofitia. Sayangnya, dia benar karena Varia menceritakan segalanya padanya. Ternyata, Sofitia mengetahui segala sesuatu yang terjadi sejauh ini dan bekerja di balik layar untuk membuat Nemo menggunakan kekuatan jenius. Mengenai bagaimana segel tersebut dipicu, Varia memberitahu Nemo bahwa itu harusnya dari pematah hukum yang digunakan di pegunungan Burgo. Saat mereka berdiskusi, sesuatu mengguncang kapal dan mereka semua menoleh ke belakang untuk melihat cahaya ungu yang familiar. Dari pusaran magis yang berasal dari buku terkutuk,
Mereka yang berada di tanah juga memperhatikan pusaran yang muncul dan berisiko tanah dihancurkan oleh pusaran tersebut. Jika perhitungan mereka benar, seluruh planet akan diserap ke dalam pusaran dalam 60 jam berikutnya. Alih-alih mencari siapa yang bertanggung jawab atas ini, Gareth menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan diri untuk menemukan dan membunuh Nemo karena ia yakin bahwa Nemo adalah penyebab dari pusaran tersebut. Sementara itu, Shirley, Joe, dan Gildan memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun Gildan dan Shirley lebih condong ke arah mencari kebenaran, si otot ingin membunuh Nemo. Selain itu, Gareth pergi ke kantor Sofitia untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan gelap supaya ia kuat cukup untuk mengalahkan Nemo. Nemo, di sisi lain, disajikan teh oleh kekasihnya, Varia. Nemo terus menyesali mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya waktu dulu, tetapi Varia, yang sudah sangat jatuh cinta padanya, menyuruhnya untuk tidak berpikiran seperti itu. Sebaliknya, ia harus memikirkan orang-orang seperti dirinya, yang hidupnya berubah hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Saat ini, tindakan masa lalu Nemo bukanlah sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan seperti yang diyakini oleh Varia. Kunci untuk dia bebas dari misi seumur hidupnya untuk menjadi seorang pahlawan. Di sana, keduanya memiliki momen mereka dan mengakui cinta mereka satu sama lain. Kemudian, Varia membuat keputusan terberat dan memutuskan untuk kembali ke Akademi Grand Seed untuk mengakhiri hubungan dengan Sofitia. Untungnya baginya, Nemo merasakan hal yang sama. Sementara itu, Sofitia melakukan segala jenis eksperimen berbahaya dan kuat pada Gareth, hanya untuk memberinya cukup kekuatan untuk membantunya mengalahkan Nemo dan orang-orangnya. Ellen terlihat mengumpulkan setiap tetes terakhir kekuatannya untuk mengendalikan waktu. Pahlawannya, Vanessa, bertanya padanya apakah dia yakin akan mengorbankan nyawanya untuk membantu rakyatnya, dan Ellen mengatakan padanya bahwa itu layak dilakukan, terutama jika itu berarti dia bisa melihat masa depan di luar akhir dari segalanya. Dan begitulah panggungnya tercipta. Nemo, Reda, dan Varia kembali ke akademi dan mendarat di hutan di mana mereka menemukan Ju bersama dengan Shirley dan Gildan, yang semuanya siap menghentikan mereka. Reda menahannya dan memberi waktu bagi Nemo dan Varia untuk mendekati Sofitia dan menghentikan apapun yang direncanakannya. Ketika Reda bertarung melawan rekan-rekannya yang sebelumnya, Varia dan pasangannya pergi ke perpustakaan tua untuk mencari Sofitia. Reda memberitahu, Shirley dan yang lainnya membahas pengkhianat sejati di antara mereka, Sofitia. Sementara Shirley dan Gildan setuju dengannya, Ju menolak dan tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan yang ditanamkan Sofitia padanya. Gildan tinggal untuk menyelamatkan temannya dan mendorong yang lain untuk segera membantu Varia dan pacarnya. Setelah sampai di ruangan tempat buku waktu disimpan, Eunomia menyamar keluar dari tubuh Varia dan menjelaskan hal-hal kepada para remaja. Tanpa sengaja, Genius muncul dari Nemo sebagai pahlawannya dan berdiri di samping Eunomia. Bersama-sama, mereka mengungkapkan kebenaran kepada kedua remaja itu. Eunomia memberitahu mereka bahwa kutukan di balik kitab waktu adalah sebuah dongeng dan mereka hanya ingin menjauhkan orang dari buku tersebut agar tidak terpengaruh oleh ketidaksempurnaannya. Dalam kilas balik, Genius dan Eunomia terlihat menghadapi sekelompok monster setelah seseorang secara tidak sengaja melepaskan kitab waktu. Saat itu, kekuatan pematah hukum milik Genius adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menyegel kitab waktu. Maka dari itu, ia meminta Eunomia menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Varia, hanya agar ia bisa menyegel kitab dengan mudah. Dengan begitu, ia menyatukan jiwanya dengan kitab dan mengikat dirinya sendiri dengan kitab untuk selamanya. Sekarang, saat Sofitia akan mengurungkan materai, Varia sedikit khawatir dan bertanya mengapa Sofitia tahu begitu banyak tentang kitab waktu jika semuanya seharusnya menjadi rahasia. Mungkin ada seseorang yang ada di sana pada saat materai terjadi. Sebelum Genius bisa mengatakan sesuatu, Sofitia muncul dan memberitahu mereka bahwa dia ada di sana pada saat itu. Sofitia obsesi dengan Genius saat itu, yang mencintai Eunomia dan dia cemburu karenanya. Varia bertanya padanya bagaimana dia masih hidup setelah ratusan tahun, dan Sofitia memberitahunya bahwa dia terus kembali untuk menyelamatkan dunia. Dulu, dia berpikir bahwa menggunakan vortex untuk menghancurkan dunia ini dan menciptakan yang baru. Namun, Genius dan Eunomia tidak pernah memahaminya, bahkan mengusirnya. Nemo mengatakan padanya bahwa dia tidak akan membiarkannya menghancurkan dunia dan bahkan mencoba menyerangnya.
Namun, Sofitia menghalangi serangannya dan melanjutkan ceritanya. Genius membunuhnya pada hari setelah menyadari bahwa dia bekerja untuk Pegasus. Entah bagaimana, Sofitia berhasil mentransfer kesadarannya ke tubuh-tubuh yang berbeda selama bertahun-tahun, hanya agar dia bisa membalas dendam pada Genius karena telah mengkhianati cintanya padanya suatu hari nanti. Varia bertanya mengapa dia sangat menginginkan untuk membunuh Nemo. Sofitia memberitahunya bahwa itu karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan buku waktu. Gareth muncul beberapa saat kemudian dan memotong tangan Nemo. Setelah berhasil menyentuh Nemo, Sofitia menusuknya di belakang dan memanggilnya bodoh karena percaya pada omong kosong bahwa dia adalah orang baik. Dengan dia dan Nemo sudah tidak ada yang bisa menghentikan rencana besarnya untuk menghancurkan dunia dengan buku waktu. Saat Sofitia mengira semuanya sudah berakhir, Ellen muncul dan membalikkan luka pada tangan Nemo. Nemo, di sisi lain, masuk ke dalam trans dan mendapati dirinya berhadapan dengan Nemo asli yang pernah ia bunuh sebelum mengambil alih tubuhnya. Nemo lainnya sangat tenang dan memberitahunya untuk hidup agar bisa bertarung bagi orang-orang yang mencintainya. Dia membantu Nemo palsu mengingat mengapa ia masih hidup sekarang dan mendorongnya kembali ke dunia nyata melalui pahlawannya. Nemo kembali normal saat Ellen mengembalikan setiap bagian tubuhnya. Ellen mengatakan kepadanya untuk mengingat alasan mengapa ia harus hidup dan ketika ia melakukannya, Nemo akhirnya mendapatkan kartu suksesi untuk bertarung dengan Genius di sisinya kali ini. Setelah membantu Nemo mendapatkan kembali lengan dan kekuatannya, Ellen roboh di tanah dan diambil oleh Varia. Ellen memberitahu Varia bahwa kematian Nemo akan berarti akhir dari dunianya seperti yang ia ketahui. Melihat bahwa ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, ia berhasil mundurkan waktu ke saat Nemo hampir kehilangan tangannya. Nemo memperbaiki diri dan menghadapi Sofitia dalam pertarungan. Di sisi lain, Sofitia menyerap kitab waktu dan berkembang menjadi monster dengan portal di perutnya. Sekarang ia menjadi monster yang mengerikan. Sofitia percaya ia bisa mengakhiri Nemo dan 7 penjaga yang merepotkan agar ia bisa mencapai tujuannya seumur hidup untuk menghancurkan dunia. Pada adegan selanjutnya, Gildan membangunkan temannya dan memberitahunya untuk tidak cepat lelah karena yang terburuk masih akan datang. Dengan itu, Sofitia berkembang lebih jauh menjadi raksasa tepat di depan semua orang. Dia membuat komentar bodoh tentang seberapa kecilnya dunia, tapi saya pikir kita semua tahu bahwa rasa iri telah merajai dirinya. Tanpa basa-basi, dia memindahkan semua orang di tanah ke dalam portal kehancuran ruang waktu dan menciptakan monster fisis untuk membunuh orang dan berkembang biak sendiri. Untungnya, Varia dan yang lainnya berhasil datang tepat waktu untuk membunuh monster fisis yang diciptakan. Nemo mendapat pertemuan lain dengan pahlawannya, Genius, yang memberitahunya untuk menghancurkan Sofitia secepat mungkin sebelum dia terhisap sepenuhnya dalam Time Vortex. Riahta, Jew, dan Gildan juga muncul untuk menawarkan dukungan mereka kepada Nemo. Nemo menyempatkan diri untuk menyapa dan menyambut kembali semua orang di medan perang. Kemudian, dia pergi ke pemimpin kelompok, Sofitia. Sementara itu, Shirley menghabiskan waktu bersama kekasihnya, Ellen, setelah menyadari bahwa dia akan mati. Dia meminta Ellen untuk mencoba hidup bersamanya, tetapi kemudian Ellen ingin mati. Shirley merayu Ellen agar tetap bersamanya selamanya, sama seperti dia tidak bisa hidup. Tanpa cinta sejati, Ellen, entah bagaimana, ia berhasil meyakinkan Ellen untuk minum darahnya dan berubah menjadi vampir agar bisa terus hidup. Sementara itu, Varia tiba di badan utama dengan Nemo. Dengan dinding ungu berbahaya yang dipasang untuk melindungi badan utama, Varia bersiap untuk menggunakan semua kekuatan yang tersisa dan bahkan mengambil risiko mempercepat efek kutukan hanya untuk menjatuhkan dinding itu sehingga Nemo dapat masuk. Saat ia hampir melakukannya, Gareth muncul dan menggunakan setiap kekuatan terakhir yang ada di tubuhnya untuk membuat lubang di dinding ungu tersebut. Dengan tubuhnya berubah ungu akibat serangan kristal, Gareth mengubah segala kemarahannya menjadi kekuatan dan menebus dosanya dengan membuka lubang di dinding untuk rakyatnya masuk. Varia dan Nemo akhirnya sampai ke tubuh bawah tanah Sofitia dan membawanya melalui percakapan anime tentang moral dan nilai-nilai. Mereka mencoba meyakinkan Sofitia untuk tidak mengendalikan dunia, namun juga berjuang untuk menyelamatkannya. Namun, Sofitia memberitahu mereka bahwa mengendalikan dunia bukan pula tujuannya. Karena tidak ada jalan yang benar menuju kebahagiaan baginya, alias tidak ada cinta yang sejati baginya,
Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencoba menghancurkan semua orang seperti anak kecil yang egois. Nemo dan Varia memintanya untuk diam dan mendengarkan alasan. Para pahlawan mereka dan pahlawan lainnya bergema bersama untuk membuat Sophia tahu bahwa api hati tidak akan pernah padam selama mereka bersama. Sophia sangat marah pada Genius, juga dikenal sebagai Nemo, karena tidak menerima keinginannya kali ini. Dia beberapa kali diserang oleh Nemo dan Varia sebelum menyegel dan menyelubungi dirinya sendiri kembali ke tubuh besarnya. Nemo dan Varia bekerja sama untuk menjatuhkan raksasa yang disebut Sophia. Pada satu titik dalam pertempuran mereka, Nemo dan Varia menggabungkan kekuatan mereka. Legis Breaker dan kekuatan petir Varia melawan Death Ray Sophia, dan ini berhasil menerangi seluruh medan perang dengan semua orang menyaksikan pertunjukan kecerdikan dan kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, Nemo dan Varia akhirnya berhasil memutuskan Sophia dari tubuh raksasanya. Varia kehilangan kemampuan untuk menggunakan suksesinya untuk sementara waktu, tetapi Nemo masih mampu berdiri tegak. Sophia, di sisi lain, masih memiliki pusaran pada perutnya. Dia melakukan pertunjukan dramatis di depan semua orang untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia masih memiliki rencana untuk menjatuhkan musuh. Nemo meninggalkan semua harga dirinya dan berubah menjadi bentuk artifisialnya yang sebenarnya. Dia memastikan untuk memperbaiki hubungan dengan Varia sebelum terburu-buru masuk ke dalam pertarungan. Reda, yang menyaksikan pertarungan dari ujung lain, sedikit terkejut melihat makhluk artifisial berikatan dengan pahlawan seolah-olah itu tidak ada artinya. Nemo membawa pertarungan ke Sophia dan memberitahunya bahwa dia akan melakukan segala hal yang bisa dilakukannya untuk hidup karena dia tidak pernah ingin menghina kenangan Nemo yang sebenarnya dengan mati. Dalam pertarungan terakhir mereka, Sophia menusuk Nemo di dada, tetapi kemudian Nemo mencekik lehernya. Dia memberikan para pahlawannya waktu yang cukup untuk bersama sang pujaan. Sophia memohon pada Genius untuk mengakui dirinya sebagai kekasihnya dan berjanji akan mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Namun, Genius tidak siap untuk percaya pada wanita gila seperti itu. Jadi dia mengorbankan dirinya dan menyegel kembali buku waktu dengan Sophia di dalamnya. Nemo dan orang-orangnya akhirnya meraih kemenangan. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan kembali ke keadaan normal dengan Ellen dan Shirley yang menjadi kekasih selamanya sekarang karena mereka adalah jenis yang sama. Sedangkan Ju terus melatih diri untuk melindungi semua orang di hatinya. Gareth tidak menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta pada seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Gareth somehow bertahan hidup dalam pertarungan dan diperolok oleh teman-temannya karena menangis dengan sangat sedih dan meminta maaf kepada mereka. Sedangkan Varia dan Nemo pergi dalam perjalanan mencari cara untuk menghilangkan kitab waktu dan mencegahnya jatuh ke tangan yang salah selamanya. Nemo kehilangan kekuasaan pewarisannya sekarang, tetapi Varia tidak kehilangan semuanya. Dia khawatir selama bisa menghabiskan keabadian dengan pria barunya. Nemo juga merasakan hal yang sama, dan dia mengakui cintanya padanya saat mereka memulai perjalanan penting ini bersama-sama.